Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung dengan kita di webinar pada malam hari ini. Nah, biar tidak berasa sendirian, teman-teman bisa dibuka webcamnya ya. Jadi biar kita bisa berasa bersua gitu ada di satu forum. Kalau ditutup jadi saya berasa sendirian nih. Ya, monggo dibuka teman-teman. Ahlan wa sahlan nih dari berbagai macam. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita mulai ya webinar pada malam hari ini. Ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Para pembicara udah pada masuk nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mbak Eri apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Bu Dokter, sehat. Yuk, dokter. Luar biasa. Ini saya edit deh. Aduh, lama banget nggak ketemu sama Bu Vika. Jadi kangen ya. Ya Allah, Mbak. Ya, Dulu nanti sering kita paksa tiap bulan Bu Vika masuk webinar kita biar kita semakin tercerdaskan. Wah, siap-siap. Harus bisa ya, Bu Vika ya. Makanya makin ini jauh. rugi yang nggak masuk grupnya karena nanti materi segala macam juga kita akan drop di grup ya, termasuk nanti rekamannya dan macam-macam. Jadi pokoknya eh, cerdas itu harus ada komitmen. Iya, stay tune terus bareng kolaborasi Muamalah Muslimah dan Imun. Oke, teman-teman Insya- sekalian yang sudah pada bergabung, monggo dibuka webcamnya biar kita saling bertatap muka. Nah, yang sudah terbuka juga ada ini sahabat saya asli dari Jogja yang sekarang di Bogor. Umi Lili sudah hadir. Ada Bu dosen, Bu Nunung juga. Baik, teman-teman semuanya, sambil masih menunggu teman-teman yang lain bergabung, karena kalau di grup ini sudah ada 80-an ya. Nah, ini hampir separohnya yang sudah masuk ke Zoom meeting, Alhamdulillah. Nanti insya Allah akan kita recordnya, rekamannya akan kita share juga. Dan kalau misalnya tidak bisa bergabung, nanti juga bisa diakses di YouTube-nya Muamalah Muslimah, insya Allah. Nah, sedikit informasi tentang webinar kolaborasi antara Muamalah Muslimah dengan Imun ini, insya Allah akan diselenggarakan tiap bulan. Bu Fika bisa ya, insya Allah ya, tiap bulan Insya Allah. kita Sorry, sharing. Harus bisa ya. ini sebenarnya kan ya ngobrol tergantung tema ya. Saya kebetulan ini nggak terlalu menyiapkan PowerPoint, lebih enaknya nanti ngobrol aja kali ya, biar eh, ada mungkin yang artikel yang bisa saya sampaikan, tapi belum didesain gitu PPT-nya, nggak apa-apa ya. Oh, nggak masalah. Yang penting keluarkan semua yang ada di kepala Bu Vika. Kita apapun bentuknya. Tahu. Alhamdulillah. Iya, nanti kalau sudah memaparkan pasti lupa waktu semuanya keluar pasti. Pinter dipantiknya aja Mbak Eri, di kayak umpannya. Waduh, Tektokan lebih iya enak. saya jadi pressure nih. Enggak, kita kayak ngobrol aja tektokan. Nggak apa-apa Mbak Eri, seadanya aja kita mulai Oke, biar diskusinya lebih padat. siap siap Nanti. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman semuanya. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillah malam hari ini adalah webinar seri satu gitu ya, karena insya Allah akan berlanjut ya bulan dengan tema-tema yang juga up to date. Ada tema apa yang viral, yang kira-kira kita perlu memberikan perspektif Islamnya. Nah, kita akan angkut di sini gitu. Teman-teman misalnya mau usul juga mau membahas apa itu juga bisa diusulkan di WAG ya.
tema yang kira-kira mau dibahas itu apa gitu. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang seru gitu ya, topik yang viral di media sosial, di tengah-tengah masyarakat kita itu viral. Yang beberapa orang menyebut ini adalah gaya hidup hemat. Nah, kalau misalnya di poster itu ada frugal living gitu, nah ini udah tidak asing ya di telinga kita tentang frugal living ini. Beberapa orang menyebut ini gaya hidup hemat. Tapi tidak sedikit juga orang yang menyebut ini sebagai pelit nggak sih gitu loh dengan gaya hidup frugal living ini gitu. Nah, nanti kita juga akan bahas kepada kedua pembicara kita bagaimana sih pandangan Islam tentang gaya hidup hemat frugal living ini gitu. Karena ini banyak diterapkan terutama ketika pandemi ini juga banyak diterapkan ya gaya hidup frugal living ini. Nah, di satu sisi orang menerapkan gaya hidup frugal living, tapi di sisi lain itu ada gaya hidup jadi apa ya, gila belanja atau mungkin compulsive buying kayak gitu. Jadi besarnya market online menawarkan fitur-fitur belanja yang sangat mudah. Kemudian produk yang ditawarkan juga produk-produk yang sangat inovatif. Apa aja cari di marketplace itu kan ada itu ya. Cari tanah, cari rumah ada di marketplace gitu. Sampai barang yang receh-receh pun juga ada di marketplace. Kemudian cara belanjanya itu juga sangat mudah kan. Check out, check out, check out. Kemudian klik, bayar juga tinggal semuanya ada di tangan kita gitu di HP. Nah, sadar tidak sadar itu juga membentuk perilaku atau gaya hidup compulsive buying gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu merasa kalau misalnya mungkin satu hari aja tidak belanja itu panik, stres dan segala macam gitu ya. Ada orang yang sampai seperti itu gitu. Di satu sisi ada yang compulsive buying, di satu sisi gaya hidupnya frugal living, hemat yang sangat hemat bahkan kayak gitu. Nah, eh, terlebih baru-baru ini juga rame ya, ada influencer yang menerapkan gaya hidup frugal living ini, pendapatannya tiap bulan 3 juta, tapi dalam 2 tahun berhasil beli rumah, beli mobil gitu. 3 juta hidup di ibu kota itu kan bagaimana mungkin gitu loh, bisa saving untuk membeli rumah secara bukan kredit kayak gitu kan. Nah, kemudian ini juga banyak diterapkan oleh orang-orang gaya hidup frugal living ini. Melakukan penghematan yang sedemikian rupa supaya bisa membeli sesuatu barang yang membuat hidupnya itu bahagia kayak gitu. Nah, kita akan bahas nih ya bersama pembicara kita eh, tentang frugal living itu sebenarnya mana sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Terus kenapa orang itu menerapkan frugal living? Apakah karena pendapatannya yang kecil atau pendapatannya besar dan lain sebagainya atau yang seperti apa gitu. Terus siapa sih sebenarnya yang menerapkan frugal living itu siapa? Apakah orang yang ekonominya menengah ke bawah atau orang kaya pun juga menerapkan frugal living itu seperti apa? Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir yang pertama ada Ustazah Meti Astuti. Ini Ustazah Meti Astuti dari Muamalah Muslimah. Assalamualaikum Ustazah Meti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eri. Iya, nanti Ustazah Meti akan kupas tuntas ya sejarah frugal living dan kenapa orang itu Wah, punya lifestyle frugal living gitu. Terus sejarahnya. sejarahnya. Terus yang kedua ada Ibu Vika Komara. Ini dari Imun Ustazah. Vika, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Mbak Eri dan sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah. Ya, Oke, sehat. Alhamdulillah ya semuanya sehat Insya Allah. Kita dikejar waktu, jadi kita akan langsung aja ke bedah tentang frugal living. Jadi apa sih sebenarnya makna frugal living? Saya ke Ustazah Meti dulu ya. Makna dari frugal living itu apa sih sebenarnya Ustazah gitu? Dan kenapa sih? Apakah hanya demi kebutuhan primer dan segala macam? Kenapa orang tuh menerapkan frugal living gitu? Baik, kalau saya pakai slide nggak apa-apa ya untuk memudahkan apa diskusi aja sebenarnya. Boleh, boleh. Saya justru yang merasa under pressure ada Bu Vika, tapi nggak apa-apa. Kita oh, enggak, saya bercanda, saya bercanda. Kita dalam posisi yang sama-sama saling sharing ya. Jadi saya siapkan sekitar 19 slide untuk bahan diskusi aja sih sebenarnya ya. Saya lebih banyak nanti elaborasi di sisi ekonomi ya mungkin.
Jadi nanti Bu Vika nanti aspek sosial dan politiknya termasuk aspek suprastrukturnya biar kita berbagi peran. Sudah kelihatan Mbak Eri dan kawan-kawan semua? Ya, Sudah ya, oke saya slide. So, jadi saya kasih judul materi kita kali ini untuk diskusi di 1,5 jam ke depan ya, mudah-mudahan frugal living survival mode on. Jadi saya menganggap bahwa tren hidup hemat itu tidak semata-mata sekedar bahwa kita berusaha untuk mindfulness di dalam pengeluaran atau benar-benar penuh kesadaran ketika mengeluarkan sesuatu sehingga yang nggak penting nggak kita beli. Tetapi di era ini kita nggak bisa memaknainya secara naif itu begitu ya. Kalau ini menjadi sebuah gaya hidup, sebenarnya kita harus melihat di balik itu ada apa. Kenapa orang-orang memaksakan diri bahkan sampai mengenyampingkan perkara-perkara yang penting seperti mereka menyoret silaturahmi gitu ya, menganggap bahwa silaturahmi itu akan menghabiskan pengeluaran. Mereka juga mencoret misalnya nggak mau mengunjungi tetangga yang sakit atau tidak mau berlibur bersama keluarga dengan alasan itu akan menghambat dia untuk melakukan pencapaian-pencapaian mungkin middle term financial goals gitu ya, pencapaian finansial level menengah ataupun level panjang gitu, karena mereka menganggap itu semua sebagai perkara-perkara yang tidak penting gitu. Nyontek sedikit, menurut Wealth Simple yang dimaksud frugal living adalah gaya hidup yang menekankan pada kesadaran gitu ya, alias mindfulness saat mengeluarkan uang. Jadi menurut mereka frugal living itu berarti seseorang yang betul-betul mempertimbangkan dengan sangat ketika mereka mau belanja atau ketika mereka mau melakukan spending. Berarti bisa juga dimaknai sebagai tadi seperti yang Mbak Eri sampaikan, gaya hidup hemat ya, yang bertujuan untuk menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. Jadi mungkin kadang-kadang kalau kebutuhan kita banyak, solusinya kan sebenarnya dua ya, mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan. Frugal living ini lebih kepada mengurangi pengeluaran gitu. Jadi bukan menambah pemasukannya. Jadi tekanannya pada hematnya, pada mengurangi pengeluaran. Berarti memang mungkin ada pada satu fase di mana dia udah mentok untuk nambah, misalnya kita pernah bahas side hustle ya Mbak Eri, tentang bagaimana sih orang didorong untuk punya pekerjaan sampingan misalnya. Nah, ini arahnya bukan mendorong orang untuk punya pekerjaan sampingan atau side hustle, tapi justru mendorong seseorang untuk mengurangi pengeluaran karena pilihannya dua itu choice-nya atau kombinasi di antara keduanya gitu. Sehingga memang prinsip utama dari frugal living adalah menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dasar yang kita sebut sebagai kebutuhan primer, bolehlah kita sepakat sebagai sandang pangan papan begitu ya, dan enjoy life-nya, menikmati hidup, misalnya rekreasi, hiburan, membeli barang-barang sekunder dan tersier misalnya ya, sehingga dia tidak mengalami yang kita sebut sebagai hoarding gitu ya, numpuk barang atau bahkan penumpukan utang maupun pemborosan. Ada banyak banget tipsnya orang untuk bisa jadi atau disebut sebagai frugal living atau dianggap mereka sedang menjalankan itu. Jadi frugal living the way you live ya. Dan ini saya ambil beberapa dari beberapa artikel, setidaknya ada 8. Pertama, watch the budget. Mereka sangat memperhatikan neraca pengeluaran harian dan bulanan mereka sehingga betul-betul setiap sen gitu, setiap penny dari dana yang mereka dapatkan dan yang mereka keluarkan benar-benar teralokasi dengan sangat ketat gitu ya. Yang kedua adalah save the on expenses. Jadi mereka benar-benar hemat dalam perkara pengeluaran. Jadi semua yang mereka anggap nggak penting, maka nanti kita bisa berdebat penting dan nggak penting menurut orang-orang yang menjalani proses frugal living dengan kita seperti apa. Jadi mereka betul-betul hemat dalam pengeluaran. Dan kalau mereka belanja, mereka patuh pada shopping list mereka. Kita kan biasanya pengen beli 5, tapi yang udah nyampe supermarket kita beli 10. Karena di supermarket itu ada display yang itu memang menarik minat kita untuk membeli lebih daripada apa yang kita butuhkan begitu ya. Display itu menari-nari di depan pelupuk mata kita, apalagi ada diskon, ada buy one get one gitu dan macam-macam gitu ya, atau menggunakan kartu A, kartu B, kartu C kita akan dapat banyak potongan harga dan sebagainya. Itu juga menjadi alasan bagi orang-orang frugal living untuk benar-benar sangat ketat dalam shopping list mereka. Dan mereka juga seperti yang saya sampaikan tadi, minimize debt. Jadi mereka sangat meminimalisir hutang karena mereka benar-benar mindfulness tadi. Jadi memang pengeluarannya pemasukannya berapa, mereka beroperasi atau belanja berdasarkan pendapatan atau pemasukannya. Jadi berdasarkan budget income-nya mereka itu sesuai banget dengan income yang mereka miliki. Dua hal yang juga mereka hemat adalah energi dan air ya. Karena apa, ini dua aspek yang sangat vital untuk fundamental kehidupan dan mereka sangat save energi. Maka banyak banget tips-tips hemat, mulai dari nyabutin colokan charger gitu ya sampai misalnya air isi ulang dan sebagainya.
Mereka juga menyarankan agar kita semua selalu masak di rumah. Jadi kelihatannya sederhana dan kayaknya nggak ada masalah begitu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata eh, ini ditunggangi gitu ya, ditunggangi oleh berbagai kepentingan, termasuk nanti Bu Vika akan jelasin bagaimana sistem ekonomi saat ini atau secara global yang sangat membuat orang mau nggak mau ya bertahan dengan cara ini gitu ya. Mereka juga cari liburan-liburan yang gratis ke taman-taman kota, ke apa namanya, pusat-pusat hiburan yang nggak perlu ada HTM-nya dan seterusnya. Termasuk mereka sangat berjuang untuk bisa punya investasi dan tentu saja tabungan. Nanti ini saya analisa pakai satu teori ekonomi kekinian dari Irving Fisher gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara ekonomi, jadi ini saya ambil satu slide yang saya rasa representatif untuk menggambarkan itu sebenarnya apa sih faktor yang membuat seseorang itu melakukan konsumsi atau belanja gitu. Yang paling utama itu adalah pendapatannya, jadi income-nya. Jadi constraint atau batasan seseorang untuk belanja itu nomor satu di mana-mana pasti dia tahu dulu berapa uang yang dihasilkan, dari situlah dia ngecake kalau bahasa orang Jawa ya, dia memploting pengeluaran dia. Jadi pertama itu. Yang kedua adalah kekayaan rumah tangga atau household wealth. Jadi misalnya dia sudah punya warisan atau mungkin ada investasi yang dia miliki sebelumnya sebagai passive income dan sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan. Juga nanti ada banyak sekali di bawahnya seperti jumlah barang-barang konsumsi yang tahan lama di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai kebijakan pemerintah. Itu juga sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi karena kebijakan pemerintah nanti akan mempengaruhi indeks harga di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ketika BBM naik, itu pasti akan berpengaruh kepada seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Atau ketika COVID-19 kemarin di mana kita diminta untuk work from home misalnya, maka itu banyak sekali pengeluaran kita yang melonjak di bidang kesehatan, di bidang telekomunikasi misalnya. Sementara pendapatan kita banyak berkurang, di cut off, bahkan banyak sebagian dari kita yang delayed off, yang mengalami PHK. Jadi kebijakan pemerintah secara makro itu juga sangat berpengaruh kepada tingkat konsumsi di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, nanti saya akan masuk ke salah satunya adalah perkiraan tentang masa depan atau ekspektasi atas pendapatan di masa yang akan datang. Ini ternyata juga menjadi inspirasi dari orang-orang yang mengkonsep frugal living ini. Bahkan ada masalah-masalah non ekonomi seperti sekarang misalnya kebiasaan sosial budaya di masyarakat. Misalnya kayak tadi pagi saya bahas di salah satu kanal YouTube Jadi Cinta Quran, bahas tentang bagaimana anak-anak milenial dan Gen Z ini banyak ngopi, yang dengan banyak ngopi itu bahkan dikatakan dalam sebuah survei kebutuhan mereka akan makanan dan minuman itu hampir 40% dari total pendapatan mereka. Jadi nomor 2-nya itu pakaian, lalu nomor 3-nya adalah gadget, dan nomor 4-nya adalah beauty care misalnya. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata ada banyak sekali faktor-faktor ekonomi seperti tren yang di energizer, yang digagas atau yang didorong oleh medsos gitu ya. Medsosnya juga algoritmanya disembunyikan oleh mereka gitu kan, mereka nggak mau lapor ke kita algoritmanya seperti apa sehingga kita meraba-raba. Itu juga membuat satu tren di tengah-tengah masyarakat sehingga pola konsumsi sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, saya ingin sedikit kasih gambaran ke teman-teman semua. Ada satu teori yang menurut saya sangat relevan dengan frugal living ini, yaitu teorinya Irving Fisher. Fisher tuh bilang bahwa ada orang-orang yang berkonsumsi, dia menggabungkan dua periode. Periode pendapatan sekarang dan periode ekspektasi di masa yang akan datang. Dan polanya tuh ada 3. Jadi orang-orang yang mereka itu menghemat untuk bisa berbelanja di masa yang akan datang, mereka akan melakukan saving terhadap periode saat ini. Jadi misalnya saya lihat di situ kan ada kata-kata konsumsi pendapatan dalam 2 periode di titik tengah. Itu berarti dia belanja sesuai dengan pendapatan dia. Kalau misalnya UMP Jogja 1,9 juta, taruhlah kita pandang 2 juta misalnya ya, maka dia belanja persis sama 2 juta, maka itu ada di titik tengah. Tapi ada orang-orang yang dia punya gaji 2 juta, tetapi dia punya ekspektasi untuk membelanjakan di masa yang akan datang, maka dia akan melakukan saving. Jadi dia mengorbankan belanjanya hari ini. Nah, jadi belanja di hari ini, periode 1 dia itu dipengaruhi oleh ekspektasi dia untuk belanja di masa yang akan datang. Ini kan teori frugal living kan kayak gitu. Jadi dia hemat sekarang, melakukan saving sekarang, berarti C1 dia, konsumsi dia itu dia rendahkan hari ini. Misalnya tadi dia nggak silaturahmi, dia nggak liburan, dia nggak nengok orang sakit, dia bahkan mungkin banyak banget yang misalnya mengatakan saya mendingan naik kereta aja daripada bawa kendaraan sendiri. Itu sebenarnya ya dari sisi anjurannya baik-baik saja, tapi kalau kita lihat secara makro sebenarnya karena dia ingin menekan budget pengeluaran yang dia lakukan hari ini dengan banyak banget memotong kebutuhan hari ini dengan harapan nanti di
C2 di konsumsi periode berikutnya dia bisa membelanjakan itu. Artinya dia melakukan saving. Jadi ada 3 pola konsumsi kalau menurut Irving Fisher. Pola pertama adalah orang yang benar-benar dapat 3 juta ya dia belanjain 3 juta. Atau ada yang orang kedua dapat 3 juta dibelanjain 2 juta. Berarti yang 1 jutanya dia simpan, dia saving untuk dia belanjakan di masa yang akan datang. Buat beli rumah, buat beli mobil, itu yang tadi teori frugal living. Atau yang ketiga seperti yang disampaikan Mbak Eri tadi, dia belanja sekarang banyak banget pakai SPay letter misalnya, pakai pinjol, dia minjem ke sana kemari karena dia belanja melebihi dari pendapatan yang dia miliki hari ini. Berarti dia mengurangi pengeluaran di C2 untuk berlebihan belanja di C1. Nah, ini kan yang tadi ya munculnya kartu kredit dengan mudah, orang juga dimotivasi ayo belanja biar ekonomi bergerak, biar orang bekerja, biar bisa dibayar gajinya misalnya. Nah, itu menurut Irving Fisher juga sama, dia mempertimbangkan 2 periode. Dia nggak hemat sekarang, tapi dia punya ekspektasi, berarti dia minjem kan ya, minjem dari periode berikutnya yang kerak berikutnya dia akan dapat gaji untuk sekarang. Berarti yang berikutnya dia harus mengurangi itu pengeluaran dia karena pengeluaran itu sudah dipinjam oleh periode sekarang. Nah, teori Irving Fisher ini dipakai dalam proses frugal living tadi gitu. Jadi orang-orang yang mengurangi belanjanya saat ini untuk melakukan saving, dia berharap di C2 nanti di periode kedua dari perbelanjaan dia akan membengkakkan belanja misalnya buat beli mobil, beli rumah dan sebagainya begitu ya. Nah, mari kita lihat fakta realnya begitu ya, Mbak Eri dan teman-teman semua juga Bu Vika, bahwa ternyata di Indonesia tahun 2023 ini gitu ya, UMP tertinggi itu diduduki oleh DKI Jakarta dengan 4,9 juta dan terendah ada di Jawa Tengah serta Jogja yang gubernurnya lagi nyalon nih sekarang, dia bilang kita mau naikin sampai 30 juta katanya gitu ya gaji, saya lupa gaji bidan apa gaji PNS ya, padahal UMP di tempat dia dulu memimpin sampai sekarang hanya 1,958 juta, itu terendah di Indonesia ya. Kita bisa bayangin dengan 1,9, taruhlah kita baik hati ya, kita sebut angkanya 2 juta, kira-kira dengan 2 juta ini selama sebulan kalau dia jomblo, bagaimana cara pengeluarannya? Kalau dia misalnya suami dengan 1 anak, berarti ada istri dan anak yang harus dia nafkahi seperti apa? Maka UMP ini disusun gitu ya oleh kebutuhan hidup layak gitu ya. Dan ini coba lihat di tahun 2022 itu hanya 1% kenaikan UMP. Jadi ini tren kenaikan UMP setiap tahunnya. Tahun 2023 belum ada rilisnya ya. Intinya kenaikannya hanya 1% aja. Padahal ini tidak sebanding dengan kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan harga rumah, kenaikan harga kendaraan yang itu sangat melambung tinggi. Bahkan baru dikabarin akan naik aja, itu barang-barang kebutuhan pokok segala macam sudah merambat naik. Padahal trennya UMP itu hanya di tahun 2022 kemarin hanya 1% saja. Nah, ini saya lampirkan kutipan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang kebutuhan hidup layak buruh, yang dari sinilah dihitung berapa sih seharusnya mereka dapat UMR, yang nanti kalau di provinsi akan disesuaikan lagi dengan indeks harga di provinsi. Misalnya makanan dan minuman ada beras, ada sumber protein, macam-macam sampai kopi, sampai air minuman galon ya, itu untuk makanan. Untuk sandang misalnya mulai dari celana itu, tapi nanti satuannya itu kita harus lihat ya. Misalnya ada 4,5/12, itu kan berarti dia ini berarti dia hanya akan bisa beli celana kurang lebih selama 3 bulan. Karena berarti misalnya setahun itu ini kan per bulan ya. Ini kan hitungannya kan per bulan dia 10 kilogram beras. Berarti per bulan dia akan dapat 4/5 dari 12 bulan total untuk bisa dapat celana. Jadi satuan celana misal 200.000 dibagi 12, dia hanya akan dapat per bulan tuh plotting hanya sekian, 4,5-nya saja dari angka 12 itu. Jadi nggak semua tuh dapat total di bulan itu. Di plottingnya nggak semua. Jadi berarti tidak setiap bulan orang bisa beli celana. Dia bisa beli celana setelah 3 bulan. Dia misalnya beli semir sepatu itu setiap 2 bulan karena 6/12 misalnya seperti itu. Ini dihitung gitu ya. Misalnya sewa kontrakan, di situ setiap bulan bisa dikeluarkan. Tetapi seperti dipan dan macam-macam itu satuannya sampai 48, berarti 1/48 tiap bulan dia baru bisa beli itu. Berarti dia baru bisa beli setelah berarti berapa? 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun, karena kan 1 tahun 12 bulan ya. Berarti kalau 48 bulan baru bisa beli, dia baru bisa nabung untuk beli dipan atau tempat tidur setelah 4 tahun ya. Jadi gampangannya seperti itu. Itu tadi ya yang sandang misalnya sampai wajan aluminium, sampai tabung gas gitu ya, setrika.
Bahkan di bidang bahkan ada televisi LED tapi 1/60, berarti dia harus berapa bulan tuh ya nabung atau berapa tahun nabung baru dia bisa kebeli itu. Jadi tiap bulan harus dia sisihkan. Kalau ada buruh yang frugal living, dia harus taat sama ini. Nanti setiap bulannya tuh akan dia budget satuannya, ada yang 60 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan dan seterusnya begitu ya. Dan jumlah satuannya ya, satuan kebutuhannya itu berbeda-beda begitu. Sampai ada HP ya. HP rekreasi juga sebenarnya dianggarkan, tetapi hasilnya 1,9 buat Jawa Tengah dan 4,9 buat DKI Jakarta. Mari kita lihat sekarang yang kita lagi bicara ini, tadi influencer yang bilang saya dalam 2-3 tahun udah bisa beli rumah loh, saya dalam 2-3 tahun udah bisa beli mobil gitu. Mari kita lihat peningkatan harga properti gitu ya. Ternyata orang-orang yang mengakses properti itu, kayak saya tinggal di Jogja, di Bantul, itu bener-bener kayak jamur di musim hujan. Di mana-mana ada perumahan baru dibangun. Saya sampai bingung, kok ada aja yang menempati begitu ya. Ternyata 75% dari 75% dari pembeli rumah itu dia bisa beli rumah secara KPR. Ya, 75%-nya KPR. Dan sumber pembiayaan dari developer itu 72%-nya dari modal sendiri, berarti sisanya dia dapat dari bank. Nah, tapi yang kita mau bahas dari konsumen ya, berarti memang properti itu dapat diakses oleh orang-orang di Indonesia itu 75%-nya pakai KPR. Tetapi yang mengsedihkan gitu, yang mengsedihkan ini ada survei berapa lama sih seseorang dengan UMP bisa beli rumah. Mari kita lihat DKI Jakarta dengan UMP 4,9 juta. Ternyata dia butuh 60 tahun untuk melakukan pengeluaran nyicil rumahnya dengan UMP-nya. Coba tengok, 60 tahun. DIY itu hampir, mungkin berapa sih ini angkanya, hampir 70 tahunan. Bahkan di beberapa tempat itu hampir 120 tahun karena memang harga rumah yang sangat overvalued gitu. Kalau teman-teman pernah ngikutin beberapa pernyataan artis ya, salah satu yang saya capture itu Sophia Latjuba. Dia itu kan selama hidupnya atau mungkin beberapa tahun dari hidupnya itu dia selalu ngontrak gitu. Dan itu kan aneh ya buat artis dengan penghasilan tinggi yang mereka cuma cuap-cuap bentar aja udah dapat puluhan juta. Ketika ditanya kenapa Anda kok ngontrak? Karena buat saya harga tanah dan rumah di Jakarta itu overvalued, overpriced kata dia. Nggak masuk akal, harganya begitu mahal. Bahkan ada satu, saya ngikutin medsos Quora namanya, di situ ada dialog, mereka diskusi, misalnya harga rumah itu 200 juta, kenapa sewanya itu hanya 10 juta? Berarti kan itu hanya 1/20-nya atau 1/40 gitu, 1/40 dari harga rumah. Padahal kalau kita beli Brio 200 juta, itu sewa per bulan itu 200.000 gitu. Artinya antara harga rumahnya yang ketinggian atau sewanya yang kemurahan gitu. Dia sampai ambil diskusi itu. Jadi sebenarnya yang masalah yang mana? Kalau kita sewa rumah kemurahan atau memang harga rumahnya yang ketinggian. Dia tadi kasih asumsi kalau harga rumah 200 juta, kenapa sewanya cuma 10 juta? Enggak seperti harga mobil, harus sewanya minimal 20 juta atau berapa, yang itu sepersekiannya dari rumah, sebagaimana orang kalau sewa kendaraan bermotor begitu. Maka berapa lama seorang dapat melunasi rumahnya dengan UMP, ini mengsedihkan sekali begitu ya, karena ini bukan cuma dilihat dari harga ya, tetapi juga dilihat dari UMP-nya dan harga di tempat itu. Jadi misalnya di Aceh ya dilihat dengan harga Aceh ya. Jadi jangan ngelihat DKI Jakarta tapi pakai harga Jogja, ya itu beda. Jadi DKI Jakarta atau misalnya DIY berarti UMP DIY dengan harga rumah di DIY. Kita kan tahu banget tuh rumah di DIY itu super duper mahal kan dengan UMP yang sangat rendah. Makanya wajar ketemu angkanya sampai 60 tahun gitu. Jadi rumah itu kebutuhan primer tapi overvalued gitu, tidak dapat disediakan secara murah atau dapat diakses, dan 75% dari pengakses adalah KPR. Dan kalau dia KPR ternyata kalau mengikuti UMP saja, dia nggak punya side hustle nih, atau dia nggak punya warisan, dia bukan yang entrepreneur yang bisa punya dana yang relatif bisa ditingkatkan, dia akan ketemu sama survei ini begitu. Nah, saya coba cari gitu, apa sih yang menyebabkan rumah itu mahal kalau kita mau rasionalisasi. Banyak banget diskusinya. Salah satunya adalah rumah mahal itu di lokasi-lokasi strategis. Kayak banyak yang cerita di medsos, saya punya rumah tuh di Sumatera Barat daerah ini. Itu yang nggak laku, padahal rumah saya kasih harga murah. Jadi rumah itu bisa mahal gara-gara ada di lokasi strategis. Lalu pertanyaannya menyempit lagi, yang dimaksud lokasi strategis itu apa? Berarti lokasi di mana di situ banyak perkantoran, dekat dengan sekolah, dekat dengan mall, jalanannya sepi, bebas macet kan gitu ya, bebas banjir.
gitu. Termasuk misalnya dekat dengan pusat-pusat fasilitas yang lain seperti misalnya bandara dan sebagainya. Jadi disebut lokasi strategis ketika bertemu 5 titik itu. Dan ini hanya mungkin terjadi karena ada proses urbanisasi di tempat-tempat yang berkumpul orang demikian banyak seperti Pulau Jawa. Dia itu merupakan pulau terkecil dari 5 pulau besar di Indonesia, tetapi dia dengan jumlah penduduk terbanyak. Otomatis per area atau per meter perseginya itu akan dihuni lebih banyak orang. Maka orang rebutan untuk beli rumah di situ. Coba orang datang ke misalnya rumah mertua saya di Jawa Tengah, misalnya di Sukoharjo, itu dijual sangat murah aja nggak ada pada yang mau beli karena sudahlah jauh dari transportasi, sudahlah dia dengan perkantoran juga, dengan sekolah juga jauh. Bahkan kemarin saya mudik tuh ada yang diskusi loh, ya sekarang sekolah pakai zonasi. Zonasi terdekatnya aja yang sekolahnya ecek-ecek, yang jauh harus sekian puluh kilometer. Ini masalah gitu. Dan ditambah tentu secara alami ketersediaan lahan menyempit. Banyak banget konversi lahan yang terjadi gara-gara kebutuhan akan perumahan begitu. Bahasa sederhananya begini. Kalau ada satu keluarga dengan 3 anak, hari ini misalnya saya deh satu keluarga dengan 6 anak. Tahun ini saya butuh 1 rumah. Tetapi di periode anak saya butuh 6 rumah lagi karena masing-masing anak ini kan akan berkeluarga dan mereka butuh 6 rumah. Jadi logikanya semakin penduduk itu meningkat, otomatis kebutuhan mereka akan perumahan juga meningkat secara rasional. Jadi kalau ada sebuah keluarga anaknya 2, otomatis di periode anaknya dia butuh 2 rumah lagi. Yang pada faktanya tanah nggak melebar kecuali dilakukan reklamasi yang bermasalah kan begitu ya, dengan penggusuran dan sebagainya. Kemarin Bu Fika juga ngomongin tentang Rempang misalnya dengan penggusuran dan macam-macam itu gitu. Jadi ketersediaan lahan menyempit secara rasional memang terjadi. Termasuk inflasi nilai properti. Jadi banyak banget juga simulasi atau yang dulu belinya cuma berapa puluh ribu atau bahkan ratusan ribu, harganya bisa sangat meningkat. Bahkan saya pernah tahu Deddy Corbuzier bilang dulu bapaknya itu punya rumah di salah satu daerah di Jakarta gitu ya, yang itu dulu belinya murah banget, tapi sekarang udah MM-an, bahkan mungkin udah triliunan. Itu karena tadi gitu, lokasi itu menjadi lokasi strategis, pusat urbanisasi, pusat berbagai bisnis dan sebagainya begitu. Jadi inflasi nilai properti juga itu dihubungkan dengan ya sebenarnya ke strategisan lokasi juga ya. Kalau dia di tempat terpencil misalnya atau di daerah yang minim fasilitas umum dan sebagainya, pasti juga proses inflasi itu nggak kena ke dia, malah yang terjadi adalah depresiasi di mana harga rumah terus menurun karena ya dipakai gitu ya, karena juga mengalami penurunan nilai karena kualitas yang menurun dan seterusnya. Yang kelima yang lebih gede lagi pengaruhnya adalah investasi spekulasi. Banyak banget orang-orang kaya yang mereka punya rumah lebih dari 1 dan diabaikan. Baik itu perseorangan maupun perusahaan. Mereka menjadikan rumah sebagai aset. Padahal secara likuiditas rumah tuh nggak mudah dijual kan. Banyak kalau saya ikuti dinamika konflik perumahan itu ya, bagaimana orang bisa beli rumah, ada banyak banget yang memang pada kenyataannya gitu mereka menjadikan rumah itu sebagai aset. Jadi yang mereka beli beberapa artis ibu kota juga gitu, mereka punya kos-kosan, punya aset perumahan, akhirnya mereka merusak harga gitu karena pasang harga tinggi di tempat-tempat yang strategis yang mereka bisa bayar tempat itu, entah itu utang ke bank atau dari pekerjaan mereka yang memang juga overvalued, mereka dinilai terlalu berlebihan dari pekerjaannya, itu merusak harga. Investasi spekulasi ini membuat orang-orang yang butuh rumah nggak bisa dapat rumah, sementara orang-orang yang sebenarnya kebutuhannya hanya 1 dia bisa punya 4, 5, 7 dan sebagainya. Saya pernah ke rumah teman saya yang di Bogor, salah satu perumahan elit, dia cerita itu adalah rumah secondnya, rumah keduanya, bukan second dalam rumah bekas ya, rumah keduanya Yusuf Kala, rumah kesekiannya Rampun Jabi gitu ya. Padahal rumah dia ada beberapa, itu cuma kalau dia ke Bogor dia punya rumah di situ, kalau dia ke Puncak dia punya rumah di mana. Banyak sekali yang juga seperti itu. Dan ini spesialisasinya Bu Fika yang kemarin banyak meriset bersama Imun tentang masalah-masalah perkotaan, adalah banyak banget rumah-rumah itu disediakan oleh pihak swasta dan mereka membangun ekosistemnya, nggak cuma rumahnya yang disebut sebagai kota buatan. Kita tahu isu kereta cepat Jakarta Bandung itu kan sebenarnya disediakan buat siapa, yang orang tuh siapa yang bakal naik karena itu arahnya ke sebuah perumahan elit di sana gitu, yang gak banyak orang butuh itu, wong sudah ada bahkan misalnya perpindahan bandara dan sebagainya. Jadi kota buatan ini juga masalah gitu. Jadi penyedia kebutuhan primer di masyarakat tidak lagi negara sebagai pemeran utamanya tetapi swasta. Kita tahu kalau swasta main berarti yang mereka cari apa? Cuan kan. Yang mereka cari adalah selisih dari modal mereka dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Otomatis mereka akan menciptakan komunitas-komunitas atau habitat-habitat yang ini
sangat susah dijangkau karena mereka menyediakan bukan cuma rumahnya, mereka menyediakan mungkin keamanannya, mereka juga menyediakan gaya hidup di dalamnya semua serba ada. Bahkan dari analisa-analisa yang disampaikan di Imun terjadi segregasi, betul-betul pemisahan atau apa ya, bisa dikatakan secara sengaja gitu. Masyarakat itu di kotak-kotakan berdasarkan kemampuan mereka mengakses tadi gitu ya, harga perumahan gara-gara disediakan oleh pihak swasta. Ada sih rumah bersubsidi, tetapi ini jadi ketawaan netizen gitu loh. Rumah subsidinya sekian puluh kilo dari pusat kota, udah gitu rumahnya itu seperti kandang kambing yang kalau kita terima kunci itu harus dibenahin macam-macam. Rumahnya sangat sempit, biasanya drainasenya bermasalah, kadang-kadang bilangnya plannya seperti apa, side plannya ternyata dapatnya apa, itu banyak sekali masalah pada rumah-rumah bersubsidi karena biasanya mereka dilempar di tempat-tempat yang jauh di pinggiran kota, bahkan mungkin bekas rawa yang itu penuh masalah gitu. Jadi kalau kita katakan Bu Meti kan ada rumah bersubsidi itu yang digagas negara gitu. Ini ternyata ya cuma semacam kayak ada anak kecil nangis kita kasih gula, kita kasih permen, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah kenapa dia menangis begitu. Betul ada rumah bersubsidi, tapi berapa persen dari penyediaan rumah yang dibutuhkan rakyat? Maka sebagian besarnya disediakan oleh pengusaha-pengusaha swasta yang ini bermasalah. Saya tidak membahas secara fikih ya bagaimana sih sebenarnya hukum pengadaan kebutuhan-kebutuhan primer ini oleh swasta. Nah, itu mungkin nanti dalam kajian-kajian berikutnya bisa kita bahas gitu ya. Nah, hasil analisa petak zona nilai tanah atau ZNT Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN mengatakan dalam survei mereka, generasi milenials berarti yang lahir sebelum tahun 95 ya ke bawah, termasuk saya dan teman-teman yang di sini mungkin sebagiannya generasi milenials, hanya bisa menjangkau rumah dengan jarak 30 sampai 50 km dari pusat kota. Itu pun nilainya di rata-rata hanya 168,8 juta. Kalau saat ini rumah kayak gitu tuh tipe 36. Itu pun kalau tadi ya diangkat 30 sampai 50 km dari pusat kota. Maka menurut ZNT mereka hanya bisa punya rumah kalau mereka nih kerjanya di ibu kota ya. Kalau ke utara mereka punya rumahnya di Rajek, Tangerang. Kalau ke sebelah barat mereka punya rumahnya di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kalau ke sebelah timur mereka punya rumahnya di Babelan Setu, Bekasi, dan kalau selatan mereka punya rumahnya di Cijeruk, Kabupaten Bogor. Jadi Jakarta tuh dikeroyok gitu ya oleh kota-kota satelit karena ketidakmampuan masyarakat kita dengan UMP yang mereka dapetin untuk bisa punya rumah yang dekat. Maka solusinya ya nyewa. Solusinya akhirnya tadi gitu ya banyak sekali dana yang mereka miliki harus digunakan untuk menyewa rumah karena kalau mereka mau beli rumah apalagi pakai KPR dengan tadi ya surveinya sekian puluh tahun dengan UMP kita hanya bisa dapat rumah dengan 30 sampai 50 km dari pusat kota dari tempat ini surveinya dari pusat kota ya. Berarti kan kurang lebih di kota-kota lain juga seperti itu. Kayak misalnya saya tinggal di Jogja, hampir sebagian orang yang kerjanya di pusat kota pasti rumahnya di Bantul, pasti rumahnya di Sleman, rumahnya di Kulon Progo, rumahnya nggak ada di kota. Sudah segitu crowdednya kota dan segitu mahalnya perumahan di situ, sehingga mereka pasti pada cari ke pinggiran itu pun masih pakai KPR gitu. Dan lebih mengsedihkan lagi menurut Global Human Settlement Layer, baru sebagian saja penduduk kabupaten kota satelit yang tadi ya, yang ke selatan kemana, ke utara kemana, yang terhubung dengan stasiun kereta komuter serta pintu tol. Jadi resikonya mereka bisa akses rumah itu dengan KPR setelah jaraknya 30 sampai 50 km. Tapi mereka harus sediain dana lagi untuk transportasi karena mereka tidak terhubung dengan transportasi umum. Jadi hubnya atau koneksitas transportasi itu juga nggak dipikirin. Memang itu kerjasama antar kabupaten kota, bahkan kerjasama antar provinsi. Yang kita tahu sendiri lah ya, ini negara Wakanda di mana masing-masing tuh begitu egois dengan pengaturan kotanya. Dia nggak peduli kalau orang udah dilempar keluar kota mau bagaimana, udah nggak peduli. Dia bikin jalur kereta api tapi dia ada hubnya nggak, di endorse untuk pakai sepeda. Tetapi lalu dengan sepeda itu untuk mengakses transportasi publik bagaimana? Sepeda itu kan kecepatannya berapa, hanya bisa menjangkau berapa lama, berapa kilometer dengan jumlah waktu yang berapa lama. Ini kan harusnya jadi pikiran mereka gitu, mengkoneksikan antara transportasi publik gitu. Dan menurut survei GHSL dikatakan hanya 59,9% warga Bekasi yang mereka terhubung dengan stasiun kereta komuter lain dan pintu tol. Hanya 57% warga Tangerang dan 48% warga Bogor. Berarti sebagian besarnya mereka tidak berdekatan dengan komuter lain atau pintu tol. Otomatis mereka harus punya transportasi sendiri atau ya tadi mereka membayar lebih mahal karena mereka harus punya, misalnya untuk ke stasiun Bogor mereka harus naik angkot dulu, mereka harus naik motor yang mereka titipin di situ, baru pulangnya mereka ambil lagi, otomatis ada biaya parkir, bahkan sampai nginep.
Dulu saat saya ngisi di salah satu perusahaan di Jogja gitu ya, ternyata banyak banget yang mereka tinggalnya di Solo. Saya tanya, Mbak itu gimana setiap hari ya? Ya saya taruh motor Bu. Loh kan motornya ditaruh di Solo. Ya saya punya dua Bu. Ada satu motor ditaruh di stasiun Solo, ada satu motor ditaruh di stasiun Jogja. Wow, saya bilang jadi begitu. Iya Bu, karena kalau tidak punya dua motor, saya kesulitan. Di stasiun Solo saya parkir, lalu saya naik kereta, nyampe stasiun Jogja, saya bayar parkir yang kemarin motor saya itu, lalu saya bawa dia ke kantor. Jadi bed itu bukan satu dua, saya ngisi berapa tahun ya di kantor itu, ada banyak yang polanya gitu. Dia punya dua motor yang dia taruh di dua stasiun. Kota penghubung itu gitu. Itu kan berarti sesuatu yang harus dipecahkan gitu, karena berarti ini kan cost terhadap transportasi jadi mahal gitu. Nah, itu tadi kita bicara perumahan. Kita punya banyak masalah di situ dengan UMP kita sampai puluhan tahun baru bisa nyewa dan baru bisa bayar dan sebagainya. Sekarang kita simulasi kredit mobil. Kan Frugal Living katanya pengen dapat mobil tuh ya dalam 2-3 bulan begitu. Ternyata begitu ini saya simulasi yang pertama ini coba lihat kalau harganya 153 juta, dia mau nyicil 60 bulan. 60 bulan itu berapa tahun sih? Berarti 5 tahun, maka dia harus bayar angsuran 3 juta dengan DP 40 juta. 3 juta itu misalnya dia di DKI Jakarta, itu kan berarti sudah lebih dari 70% gaji dia bulan itu untuk bayar angsuran, dan DP-nya dia harus kumpulin kan. Jadi kan hampir nggak masuk akal gitu kalau pakai UMP dia bisa kredit, kecuali dia paksain atau tanpa kredit. Itu saya udah ambil tenor tertinggi ya, terlama ya 60 bulan. Apalagi kalau kita pakai tenor terpendek jangkanya 12 bulan, semakin nggak make sense. Yang sampingnya simulasi kredit itu kredit untuk Brio 200 juta. Itu juga ternyata DP-nya dia minta 75 juta dengan angsuran 13 juta selama setahun. Ini orang dengan UMP mana nih gitu bisa beli ini gitu kan. Kita kan bilang ini siapa gitu. Sebagian besar penduduk Indonesia itu kan bekerja dengan UMR dan UMP yang ada kan gitu. Siapa mereka yang bisa beli mobil itu, mobil yang semakin bikin macet beberapa kota besar tuh, lalu siapa yang punya gitu. Kalau dilihat dari struktur gaji mereka hampir gak masuk akal bisa punya mobil. Oke lah, mobil kegedean nih. Saya coba simulasi pakai Detik Oto ya. Misalnya harga kendaraan 20 juta, ini saya asumsikan motor. Misalnya apa sih, Beat sekarang berapa atau Vario misalnya. Dengan uang muka 1 juta, bahkan sekarang tanpa uang muka aja itu sudah bisa dilepaskan kunci gitu. 60 bulan itu sekitar 5 tahun. Maka cicilan per bulan mereka itu 395.000 atau sekitar 400.000. Dengan UMP Jogja yang 1,9, taruhlah kita rata-rata 2 juta, maka mereka butuh 20% dari gajinya tiap bulan untuk bayar cicilan motor. Kalau mereka itu pun cicilan motornya 5 tahun, belum nanti kita bicara pajak, belum nanti bicara spare part yang harus diganti, belum nanti bicara pemeliharaan, misalnya oli dan sebagainya yang habis pakai. Berarti kan 20% buat kendaraan bermotor, belum buat nyewa rumahnya, belum nanti buat bayar listriknya, buat pangan, buat pulsa, buat bensin. Jadi ini juga nggak masuk akal gitu loh. 400.000 atau sampai 20% dari UMP itu juga buat kita kan berarti gede banget gitu. Nah, maka dari sini saya langsung teringat gitu. Sebenarnya di dalam Islam memang benar ada konsep menabung yang tadi secara hukum, secara ilmu, secara pendekatan positivismenya Irving Fisher ya. Orang yang menabung itu sebenarnya sedang mengaitkan 2 periode waktu dalam proses pengeluaran mereka gitu. Jadi di dalam Islam menabung ya oke, selama nggak ada unsur suprasistem yang bikin mereka terpaksa menabung begitu ya. Nah, tetapi menabung itu harus diniatkan untuk hajat di masa depan. Jadi bukan gara-gara duit yang nganggur atau idle ya udahlah kita taruh aja. Tapi ya tadi misalnya kita mau beli motor, mau beli rumah, ya oke kita nabung. Tetapi hajatnya itu tidak terlalu lama ya. Ini ada beberapa hadis yang menjadi legitimasi kenapa seseorang boleh menabung atau melakukan yang disebut dengan iddikhar gitu ya. Dahulu harta Bani Nadir termasuk apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, termasuk harta yang tidak diperoleh oleh kaum muslimin dengan kuda atau pasukan. Maka itu adalah untuk Nabi SAW secara khusus, dan beliau membelanjakannya kepada keluarga beliau sebagai nafkah 1 tahun. Berarti memang beliau menyimpan uang untuk nafkah 1 tahun. Tetapi dalam pendapat yang lain dikatakan menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya, beliau tidak sampai setahun sudah habis. Berarti memang tidak terlalu banyak uang yang disisihkan untuk bisa pengeluaran, itu pun pengeluarannya pengeluaran kebutuhan keluarga. Berarti kan ini bicara pangan gitu secara umum. Nah, itu menabung dalam Islam konsepnya ada, tetapi beberapa hadis yang ada di dalamnya itu tidak mendorong kita menabung untuk sesuatu yang bersifat jangka panjang atau untuk sesuatu yang ditumpuk gitu ya. Yang kedua adalah ihtikar. Ihtikar ini juga
bentuknya menimbun. Jadi menimbun yang sampai terjadi 3 aspek. Pertama, masyarakat menjadi kesulitan untuk mengakses barang itu gara-gara kita timbun. Yang kedua, penimbunan diniatkan untuk menambah keuntungan atau menaikkan harga gitu. Dan ini bisa berupa makanan atau non makanan. Jadi beda sama yang di gudang ya, kita punya stok di gudang itu tidak ada hubungannya sama ihtikar. Maksudnya saya ingin teman-teman bedakan menabung dengan ihtikar, dua hal yang berbeda. Yang agak-agak mirip sebenarnya dengan kanzul mal atau menimbun harta kekayaan. Nah, ini dalam Islam hukumnya haram. Kalau kita bukan nabung ya, menyimpan uang tapi tanpa kebutuhan, tanpa hajat, tanpa niat, maka itu disebut sebagai kanzul mal. Di masa Rasulullah SAW ada seorang ahlus sufah kita sebut ya, orang-orang yang tinggal di emperan masjid yang dikelola oleh kaum muslimin. Dia ketika meninggal ditemukan di bawah bantalnya itu 1 dirham perak gitu ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan ini neraka buat dia gitu, karena dia nggak butuh apa-apa, hidupnya dipenuhi oleh kaum muslimin, tapi dia sempat menyimpan itu. Itu untuk memaknai bahwa kalau kita nggak punya kebutuhan atau tidak ada hajat lalu kita menyimpan uang itu karena turah-turah, karena lebih-lebih, maka itu masuk dalam kategori kanzul mal. Jadi sebenarnya kalau dari sisi tanpa motif politik gitu ya, tanpa pengaruh dari sistem yang dengan UMP yang sangat rendah, dengan kebutuhan yang sangat mahal begitu ya, sebenarnya menabung oke-oke aja sebagai keputusan personal. Tetapi kita di sini sedang bicara dalam konteks gaya hidup masyarakat yang kalau dia dilakukan secara massal, secara agregatif, pastilah itu ada yang mendorongnya, dan itu yang mendorongnya pastilah sesuatu yang sifatnya makro, bukan cuma sekedar keputusan personal begitu ya. Nah, juga Islam memberikan banyak batasan. Di beberapa kitab para ulama disampaikan ada menabung yang terlarang, yaitu misalnya mengumpulkan harta untuk jaga-jaga terjadinya gempa sehingga rumahnya hancur dan dia ingin membangun kembali rumahnya ketika itu terjadi. Jadi ini sifatnya khoyali. Nanti kalau ada gempa, nanti kalau kena tsunami, nanti jadi belum terjadi tetapi dia membayangkan kalau terjadi. Itu dalam pandangan Islam tidak tepat, mengambil langkah atau amal atas sesuatu yang prediksinya itu bukan prediksi, bukan apa kita sebut sebagai forecasting gitu ya, tapi lebih kepada halu gitu ya, dia tulul amal, panjang angan-angan. Atau yang kedua, menurut para ulama, mengumpulkan harta sedikit demi sedikit dengan alasan ini nafkah untuk 20 tahun ke depan, itu juga tidak boleh. Muncul masalah bagaimana dengan DPLK gitu, orang-orang yang punya tabungan pensiun dengan alasan itu nanti akan dia pakai buat puluhan tahun yang akan datang. Itu mungkin nanti bisa jadi diskusi kita, karena itu juga sempat didiskusi sangat hangat ya. Pada faktanya banyak banget didorong kita untuk punya uang pensiun gitu ya, karena kita nggak mau dong gitu jadi orang tua yang bikin anak kita jadi sandwich generation gitu. Dia membiayai dirinya sendiri, membiayai ke atas berarti orang tuanya, dan membiayai ke bawah adik kakaknya. Jadi kita banyak ditabrak-tabrakan dengan berbagai konsep yang sebenarnya itu tidak akan terjadi kalau ekonomi Islam secara menyeluruh diterapkan begitu. Nah, saya ingin sampaikan pendapat Imam Syafi'i tentang istighna atau rasa cukup, atau yang disebut orang kaya itu apa sih gitu. Jadi menurut Imam Syafi'i yang disebut dengan istighna adalah laisal ghina illa 'anis syai'i labihi. Jadi orang yang kaya itu menurut Imam Syafi'i adalah orang yang sebisa mungkin nggak butuh apa-apa. Jadi semakin sedikit kebutuhannya, semakin sedikit ekspektasinya akan dunia, dia sebenarnya orang kaya. Jadi untuk syukur dia nggak perlu punya mobil dulu. Untuk merasa bahagia dia nggak perlu makan di restoran favoritnya dulu, sehingga dia akhirnya untuk menikmati rezeki Allah kok ribet banget gitu. Logika-logika yang dia bangun. Tetapi semakin dia ya makan, ya udah kita butuhnya sepiring. Mau kita punyanya 2 bakul, ya makan kita sepiring. Seperti misalnya istana Sultan Hasanah Bolkiah itu punya 1.700 kamar lebih ya, dan itu pada faktanya orang tidur dia butuhnya cuma 1 kamar gitu. Apakah dia harus menunggu bahagia untuk bisa bahagia kalau dia udah punya ratusan kamar? Kan nggak masuk akal. Hidup manusia sekarang didorong untuk seperti itu. Nah, ini mungkin nanti yang bisa Bu Fika jelasin ya, karena sudut pandangnya lebih ke politik ekonomi dan politik sosial begitu. Sehingga memang masyarakat kita atau kaum muslimin saat ini sudah tercerabut gitu dari pondasi pemikiran-pemikiran yang didorong oleh Islam. Bahkan ditambah mereka tanpa sadar dibawa oleh arus yang membuat mereka semakin konsumtif, dan itu lebih kepada tadi gitu ya, gaya hidup dan sebagainya. Termasuk saya menemukan satu analisa gitu Bu, anak-anak Gen Z sekarang gitu, mereka adalah para social climber gitu, para perintis jalan tingkat sosial di tengah-tengah masyarakat, karena mereka butuh validasi, sehingga mereka posting minuman mereka di IG gitu kan, posting mereka ke kafe ini, mereka posting dengan OOTD hari ini, dalam rangka mendapat validasi masyarakat bahwa mereka orang yang dapat mencapai itu, mereka punya image seperti itu para social climber Gen Z. Sehingga
itu diperparah gara-gara ada medsos disebar sedemikian rupa, sehingga mereka merasa ya citra mereka dapat dibentuk dengan cara direpresentasikan oleh tempat-tempat yang fotogenik dan instagramable dan sebagainya begitu. Nah, yang berikutnya dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa di antara kalian merasa aman di tempat tinggalnya, diberikan kesehatan badan, diberi makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia seluruhnya. Jadi ini makna qanaah di dalam Islam bukan berarti punya rumah itu salah gitu ya, tetapi kita insist punya rumah sampai mengorbankan semua yang fundamental, berarti dia nggak qanaah begitu ya. Dia berarti maruk terhadap dunia. Bukan berarti kaya itu salah, bukan. Para sahabat Rasulullah tuh kaya, tapi hidup mereka sederhana. Beda dengan bahwa kita dikasih kekayaan sebagai rezeki dari Allah dengan kita betul-betul obsesif terhadap harta dunia. Itu dua hal yang berbeda. Dan terakhir di surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Qasas dan ibtigha. Makna ibtigha itu cari se-effort mungkin gitu, cari sekuat tenaga. Apa yang telah dianugerahkan untukmu dari kebahagiaan negeri akhirat. Maksudnya adalah jannah. Karena dalam ayat lain dikatakan bahwa kebahagiaan itu adalah berada di surganya Allah gitu. Wala tangsa nasibaka minad dunya, tapi beda ya redaksinya. Kalau yang pertama disuruh bersungguh-sungguh, disuruh menyerahkan semua yang dia mampu untuk cari akhirat, yaitu dengan mendapat surganya. Tetapi kepada dunia redaksinya itu turun, wala tansa, jangan lupa bahwa kamu juga punya porsi dari kehidupan dunia gitu. Nah, itu maknanya nggak tepat kalau orang bilang kita harus balance dunia akhirat. Kalau balance itu maknanya ngejar akhirat 50%, ngejar dunia 50%, itu tidak tepat. Tetapi maknanya bagaimana kita mampu tidak lupa terhadap bahwa kita punya dunia, kita nggak bisa ibadah kalau kita lapar, kita nggak bisa ke Mekah kalau kita nggak punya uang. Nah, untuk itu semua harta dunia itu ya kita pakai buat sujud, kita pakai buat dakwah, kita pakai buat ibadah begitu. Nah, ini sangat berbeda dengan pemikiran trendsetter yang terjadi saat ini, di mana kebahagiaan itu adalah ketika kita mencapai tujuan-tujuan duniawi, punya rumah, punya mobil dan sebagainya, sehingga itu semua mendrive melid masyarakat kita menjadi ya dia harus bisa itu, otomatis banyak hal dia korbankan sampai mungkin dia banyak menderita saat ini dalam rangka punya capaian yang dipandang masyarakat adalah sebuah kebahagiaan. Nah, mungkin itu Mbak Eri, Bu Vika dan teman-teman semua trigger diskusi dari saya. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tadi penjelasan Ustazah Meti. Ini by the way teman-teman yang masih gabung, masih on kan ya? Nah, karena kalau ditutup nih nggak tahu nih masih on atau jangan-jangan sudah pada ngantuk gitu. Nah, teman-teman misalnya mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komen ya. Nanti saya kasih kesempatan juga untuk bertanya secara langsung tentang tema yang kita bahas pada malam hari ini gitu. Karena pembahasannya menarik banget gitu dan pasti apa namanya banyak hal yang mau kita luruskan, mau kita ketahui tentang sisi-sisi dari frugal living ini gitu. Ternyata tidak sesederhana tentang lifestyle hidup hemat gitu. Tidak sesederhana itu, tapi ada yang melatar belakangi. Nah, kalau tadi Ustaz Ahmad sudah menjelaskan tuntutan-tuntutan hidup gitu ya, yang kira-kira mendorong kenapa orang itu sampai punya konsep hidup frugal living gitu. Nah, lebih melebar lagi atau lebih dalam lagi pembahasannya, mungkin saya ke Bu Vika ya tentang pasti ada kondisi yang melatar belakangi itu ya, Bu Vika ya, tentang pola hidup frugal living ini. Tadi di satu sisi juga orang itu compulsive buying. Jadi sampai disorder gitu. Jadi itu sudah jadi sakit, sudah jadi penyakit. Orang yang punya penyakit harus belanja. Kalau nggak belanja itu stres dan segala macam. Kan ada yang seperti itu. 1 minggu nggak belanja, rasanya tuh stres. Pokoknya ada yang hilang dari hidup ini gitu. Apa? Ya, ternyata nggak belanja gitu. Nah, untuk menyembuhkan itu tuh harus belanja. Buka marketplace, check out, dan segala macam. Itu sudah menjadi compulsive buying disorder gitu loh. Kan bahaya juga yang seperti itu. Nah, lebih lebar lagi ini bagaimana sih kondisi sosial politik kita gitu, Bu Vika. Kenapa sampai seperti itu? Pasti kan ada yang melatar belakangi bagaimana sistem ekonomi kita,
dan kenapa bisa seperti itu. Nah, secara luas mungkin Bu Vika bisa menjelaskan kondisi sosial politik kita seperti apa itu yang membuat orang itu harus bertahan sedemikian rupa gitu. Kalau sampai menggunakan pola frugal living berarti kan menahan budget pengeluaran itu diperhitungkan sedemikian rupa gitu. Sangat diperhitungkan dengan expense-nya kita gitu kan ya. Nah, itu. Monggo Bu Vika. Ya, terima kasih. Jazakallah khair, Mbak Eri. Suara saya kedengaran jelas ya? Ya. Saya nggak pakai mic, maksudnya nggak pakai alat bantu flip on. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah ya buat tim Muamalah Muslimah dan para peserta webinar. Eh, Tadi sebenarnya Masya Allah sudah disampaikan sama Bu Meti ya, sama Ustazah Meti terkait dengan sangat rinci tentang gaya hidup dan bagaimana perspektif ekonomi ya di skala bahkan di level individu, di level personal ya. Ini menjadi semacam alternatif gitu yang ditawarkan atau solusi yang ditawarkan pada anak-anak muda. Saya baca memang di beberapa media internasional tren frugal living ini terutama memang di kalangan anak muda ya. Karena mereka memang ingin nabung dan ingin sebenarnya motifnya tadi ujungnya sebenarnya tetap ingin punya sesuatu gitu ya. Jadi lebih lebih entah itu punya rumah, entah itu punya mobil, entah itu punya iPhone 15 ini lagi heboh juga ya. iPhone 15 sudah mulai di muncul notifikasi di mana-mana dengan harga yang tidak masuk akal menurut saya ya 20-an juta gitu bisa beli motor. Nah, itu salah satu sebenarnya kita bisa aja sih frugal living. Jadi ingat cerita ini Mbak Eri, ada cerita saya diceritain teman saya itu memang dan saya juga mengindra itu sebenarnya di desa-desa itu dulu ada gaya hidup cuma mau makan ikan asin gitu. Nah, nasi ikan asin agar bisa beli emas. Oh, Biar kinclong gitu pas lebaran itu bisa bisa pamer. iya. Jadi Kerlap-kerlip gitu ya Lebaran ya. artinya begini, memang ketika kita mengukurnya dari sisi personal, itu kan memang case-nya bisa berbeda-beda ya, motif orang itu bisa berbeda-beda menjalani frugal living gitu. Ya meskipun sekarang istilah keren yang di viral kan, yang jadi populer melalui sosial media itu kan gaya hidup frugal ya. Sebenarnya itu dipraktekkan oleh nenek-nenek di desa-desa juga gitu. Frugal living menurut saya meskipun Mm. dalam konteks yang tentu dengan ritme hidup yang berbeda karena mereka orang-orang rural ya, orang-orang yang hidup di pedesaan. Ya tadi sebenarnya sudah sangat rinci dan mungkin saya sedikit saja menambahkan soal kita harus melihat fenomena ini sedikit naik gitu ya, zooming out bukan bukan lebih dalam sebenarnya Mbak. Saya lebih ngajak terbang ngajak out. Siap-siap. Kita melihat lebih apa ya bigger picture ya, gambaran lebih besar dari frugal living ini kan memang secara psikologis memang generasi tadi zilenial, milenial sudah merasakan betul ya mereka sangat kesulitan mengakses apa yang menjadi standar kehidupan mereka termasuk rumah tadi harus bisa nabung sampai 60 tahun, naik haji aja sekarang udah luar biasa gitu ya. Aspek-aspek kebutuhan pokok itu memang sudah tidak terjangkau gitu. Sehingga ini dipandang sebagai solusi atau alternatif. Nah, saya memang melihatnya sebenarnya yang juga harus kita kritisi atau yang juga harus kita lakukan selain kita apa namanya berjuang ya di level personal kita untuk punya gaya hidup yang tidak boros, yang overspending, yang shopaholic tadi kalau bahasa Mbak Eri yang sangat konsumeristik gitu ya. Itu sebenarnya dari sisi personal memang tidak ada yang salah, bahkan ada sisi positif ya tadi sudah dijelaskan. Tetapi kan kita tidak mencukupkan diri di level itu. Kita juga harus melihatnya dari helikopter view. Sebenarnya ini fenomena semestanya itu seperti apa gitu. Semesta apa ya semesta itu kalau kalau dalam ilmu matematika ada irisan, ada semestanya gitu ya lingkaran semestanya. Ada yang irisan-irisannya. Memang ini artinya kita tuh harus diajak berpikir apa namanya uh, dari lensa yang lebih lebih besar gitu ya. Saya pikir
Kehidupan perkotaan itu memang ini mungkin sedikit izin share screen, tapi nggak tahu nih. Tadi tuh agak ngehang jadi saya lama sekali. Mohon maaf bentar. Ini memang PC-nya kayaknya udah harus ganti. Sebentar. Tadi itu sudah terbuka jadi tertutup lagi. Maaf. Bentar. Lem biru itu Bu Vika, Apa? lempar beli baru. Sebaru tuh harus beli ya. Lemparnya ke Jogja aja. Alhamdulillah wala quwata illa billah. Bentar. Mana tadi ya? Jangan pakai konsep frugal living ya Bu Vika ya, karena masih bisa dipakai nggak beli dulu. Ini ada. Sebenarnya kalau kita lihat fenomena, mungkin kalau orang bilang geopolitik itu identik dengan pertahanan karena saya memang bidangnya di sini, tapi sebenarnya kalau saya memaknainya justru lebih humanis ya. Karena kita melihat memang sebenarnya kekuatan, saya melihat persoalan persoalan keseharian itu dengan lensa yang lebih besar, itu aja sebenarnya ya bedanya gitu artinya, karena bagaimanapun manusia itu kan dia berinteraksi dalam sebuah ruang hidup gitu, tatanan ruang hidup, tata ruang. Makanya dalam pemerintah itu kan selalu ada dokumen tata ruang. Nah, perkotaan itu memang dirancang untuk orang-orang itu hidup menjadi konsumtif. Ya, kita lihat tingkat konsumsi masyarakat desa dengan masyarakat kota kan jelas berbeda. Makanan aja. Orang-orang kota yang wanita karir, yang pekerja, kebanyakan mayoritas pasti pekerja, itu mereka nggak sesempat orang desa untuk masak. Tentu saja mereka akan lebih konsumtif tadi. Kafe aja, terus ditambah ada gaya hidup ya, ada tren soal kafe, misalkan anak-anak muda itu konsumsi itu udah lebih besar jelas. Jelas anak-anak muda di kota dan anak-anak muda di desa itu konsumsi kopinya jelas berbeda. Jadi kota itu memang apa yang disebut dalam istilah uh, apa orang-orang urban planolog itu ya, dengan aglomerasi, penumpukan ya. Orang-orang tuh pada urbanisasi itu kan akhirnya numpuk. Kita tuh hidup numpuk-numpuk sampai rumahnya sekarang udah rumah vertikal gitu. Lahan itu udah makin kecil karena kita tuh ibaratnya distribusi pembangunan kota-kota besar sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu kan luar biasa, dan memang ini yang kemudian membuat adanya arus baru tadi, karena kita dibuat sangat konsumtif ya, dibuat sangat konsumtif sehingga mungkin setelah 1 dekade 2 dekade ini dirasakan terutama pada generasi yang lebih muda, muncullah tawaran baru frugal living. Kayak kemarin kan sempat kita juga pas isu kesehatan mental muncullah tawaran soal stoikisme gitu ya, seolah-olah Islam itu konsep baru yang disambut gegap gempita sama anak-anak muda. Padahal sebenarnya Islam tuh kalau digali dia lebih canggih gitu, stoikismenya ala Islam gitu dalam menangani misalkan mental health atau menangani apa namanya depresi gitu ya. Begitupun saya pikir gaya hidup yang sangat boros ya, konsumtif, konsumerism ini sebenarnya bagian dari apa namanya desain yang dibuat dalam ruang hidup kita gitu. Makanya begini, ada sebuah penelitian yang mengatakan 70% bangunan gedung apapun ya, ruang-ruang publik di perkotaan itu memang dikhusus untuk hiburan. Hiburan itu kan macam-macamnya, ada kuliner, ada taman, ada mall ya, ada tempat-tempat konser. Itu semua kan konsumsi semua sebenarnya. Ada kalau yang lebih parahnya lagi yang ceruk mungkin clubbing gitu. Night club, baru aja Raffi Ahmad katanya kan mau buat night club ya di PIK ya, di konsep pemukiman di kawasan pemukiman elit. Jadi semua ruang-ruang di perkotaan ketika desain tata ruang itu memang didesain oleh mereka yang apa namanya ya, mereka yang memegang nilai-nilai tertentu ya, tentu saja di sini nilai-nilai yang tidak tidak spiritualis gitu ya, nilai-nilai yang meminggirkan agama, cuan oriented ya, mereka akan lebih apa namanya lihat market kan, lihat pasar gitu. Marketnya ada nggak yang mau. Nah itu kan karena semua orientasinya adalah profit. Nah ketika semua ruang hidup masyarakat itu digunakan untuk mengkonsumsi, bahkan naik busway, naik apa juga harus ada sekarang dengan digital money gitu ya, dengan QRIs semakin dipermudah gitu orang tuh untuk melakukan transaksi gitu.
Dan itu yang saya lihat juga menjadi fenomena. Kalau faktor hulunya ya, tadi sudah digambarkan masalah personal dan hilirnya sama Mbak Meti. Nah, kalau saya lebih ke arah bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi. Eh, ada sebuah artikel ini belum kebuka ya. Oh, udah sorry, masih agak lelet. Dari Brookings ya, ini The Rapid Rise of Urban Consumer Class gitu. Jadi memang perkotaan itu adalah masyarakat yang sangat konsumtif gitu ya. Bahkan di sini ada kalimat many large stores are in cities, which jadi kota-kota apa toko-toko besar itu kan adanya di kota-kota besar gitu. Toko-toko large stores gitu, large kalau kita mall gitu ya. Itu merefleksikan dua megatrend dunia yang memang akan membentuk perekonomian global. Yang pertama adalah semakin meningkatnya kelas konsumen global ya dan urbanisasi gitu. Dan bahkan diprediksi oleh mereka itu ada 4 miliar orang ya yang akan menjadi konsumen global kelas. Artinya sekarang kan semua serba interkoneksi ya. Kota-kota besar juga dengan pasar bebas apalagi ya. Barang-barang merek-merek dari luar itu akan semakin mudah masuk ke masing-masing negara termasuk di Indonesia. Bahkan 2030 tuh diperkirakan sampai 5,2 triliun ya. Billion kan berarti triliun ya kalau diterjemahkan di Indonesia 2030 itu luar biasa. Nah, ini satu. Kemudian ditambah memang kalau di saya ini akhirnya pakai PPT sedikit ya. Belum sempat tadi apa namanya. Ini saya pernah mempresentasikan sebenarnya ini di UDC ya. Urban Dai Circle. Jadi memang saya sedang menggiatkan para penggerak komunitas hijrah di urban, terutama daerah Bintaro dan Cibubur ya. Bintaro kan ibu kota hijrah katanya. Nah, itu juga kan sangat ya apa luar biasa gitu arus di sana. Nah, ini tadi sebenarnya saya itu ingin melihat pertama mengajak dari kehidupan perkotaannya. Kedua, dari aspek dunia digital. Ini juga lensa yang saya bilang minimal lensa makro atau meso ya. Nah, kalau kita pakai pergunakan sebenarnya tadi frugal living itu kan hanya berada ya tidak imbang akhirnya upaya-upaya individual untuk tetap bisa bertahan kalau bahasanya Bu Meti tadi survival mode gitu ya di tengah semesta yang sebenarnya menghisap gitu loh. Di konteks dalam kehidupan perkotaan mereka terus dengan tekanan gaya hidup sosial, ekonomi, budaya pamer, kesenjangan yang tinggi karena setiap hari melintas ada rumah-rumah mewah, di sampingnya ada rumah-rumah kumuh gitu ya. Kemacetan, masalah lingkungan di perkotaan, belum masalah gaji tadi upah yang sudah dijelaskan sama Bu Meti. Dari sisi lain memang dunia digital itu sebenarnya memang apa yang mungkin sekarang itu teknik-teknik marketing itu sudah sampai pada level neuro ya, apa yang disebut dengan dopamin, sampai ilmu saraf tuh di behaviornya konsumen itu perilakunya itu sampai diteliti sampai level saraf gitulah ibaratnya. Dan ini sekarang semakin luar biasa gitu. Era dopamin ekonomi dan kapitalisme itu akan selalu memangsa ketakutan kita ya, insecurity kita, rasa sedih kita. Nah, karena itu mereka menyediakan hiburan. Hiburan itu kan akan menstimulus hormon dopamin. Nah, itu salah satunya juga traveling, konsumsi Netflix, konsumsi atau konser-konser. Kenapa tiket war itu? Kan itu juga sebenarnya konsumsi jasa, konsumsi untuk itu kafe-kafe. Kenapa sih kafe itu tidak hanya menawarkan produk kopi, kan sebenarnya bisa bikin di rumah sendiri ya, tinggal beli alatnya. Kalau saya akhirnya jadi gitu juga karena saya nggak mau terlalu overspending. Saya juga termasuk penikmat kopi ya, jadi akhirnya saya punya banyak alat kopi juga di rumah dari mulai mau kapot sampai, tapi bukan yang mesin yang mahal itu ya, tapi ya sederhana saja. Karena kalau harus beli satu cupnya minimal 30-20 ribu ya, kalau Starbucks aja udah 50 ribuan mungkin ya. Itu kalau setiap hari keluar berapa pengeluaran sebulannya gitu untuk kalau kita kalikan gitu. Tapi saya juga nggak tiap hari sih. Nah, itu Mbak-mbak semua. Jadi artinya saya juga nggak punya datanya ya tapi ada penelitian bagaimana kita itu pasar yang sangat besar untuk
jasa ya. Jadi di tengah semesta yang seperti ini, sebenarnya tawaran frugal living itu ketika tidak diimbangi dengan fondasi yang kuat. Kalau tadi dikatakan bahwa tentang bagaimana dia menyelami identitas dia memaknai makna kebahagiaan, karena semesta nilainya masih semesta nilai kapitalistik, sekuleristik gitu ya. Bahkan kan cenderung akhirnya kalau saya melihat dunia digital ini ya termasuk dengan visual culture ya, dimanjakan dengan budaya visual gitu ya, kemasan warna-warni. Bahkan bisa jadi ya ini ada hubungannya gitu dengan penyakit AIN gitu ya, dimanjakan. Dan memang interaksi digital itu kan interaksi yang sangat sensorik ya, sangat sensorik, sangat visual audio. Jadi memang seseorang itu akhirnya untuk bisa tertarik karena sudah ada, apalagi yang dari kecil ya, generasi zilenial atau alpha di bawahnya dari kecil udah mengenal dan dimanjakan dengan budaya visual, mereka akan kesulitan. Saya menemukan itu juga kesulitan untuk kayak dalam Islam tuh kan sebenarnya punya tradisi mengkaji kitab-kitab Taurat yang hitam putih gitu kan. Nah itu tuh juga jadi masalah. Ini jadi meluas ke sini ya. Artinya begini loh, sebenarnya digitalisasi yang menghisap ini akhirnya apa ya, membuat kita juga ya sangat ya, kecuali akhirnya punya komunitas, saya nggak tahu, dan bisa jadi ini juga jadi kayak bisnis baru juga ya untuk penyedia jasa frugal living yang kemudian apa namanya yang trainer-trainer yang mungkin sudah jadi best practice atau good practice. Nah ini jadi lahan baru juga bisnis mereka untuk adain workshop atau bagaimana, tapi saya nggak tahu ya, saya belum meneliti sampai ke sana. Dan saya juga nggak akan membedah lebih jauh tentang sejarah dan bagaimana, tapi saya lihat memang ini tren yang baru terjadi 2-3 tahun terakhir, dan memang terjadi di kalangan anak muda, karena mereka merasa terancam sustainability-nya. Sustainability masa depan mereka akibat tadi ya, ketidakmampuan untuk membeli rumah, ketidakmampuan mengakses apa yang harusnya menjadi living standard gitu ya. Nah ini yang saya lihat juga terutama pada dua aspek makro yang bisa saya soroti. Yang pertama adalah tatanan kehidupan perkotaan yang memang dipetakan dalam pembangunan bercorak kapitalistik itu, penduduk perkotaan itu dipetakan menjadi kelas konsumen terbesar. Ya. Kalau tadi sedikit cerita ya soal Jakarta, ya Jakarta itu kan kalau malam 8 juta atau kalau nggak salah ya penduduknya. Tapi kalau siang itu bisa 12 juta karena kan commuting komuter gitu. Dan itu yang disebut juga Jakarta itu kopong, karena bolong di tengah kayak donat gitu kalau malam. Karena penduduknya hampir nggak ada cuma gedung-gedung gitu ya, perkantoran yang kalau malam kan nggak mungkin masih on gitu ya. Nah itu salah satunya, sehingga memang pasar perumahan itu kan adanya di daerah perifer ya, daerah suburban, daerah suburb yang ya kayak Bekasi, Depok tadi sudah disampaikan gitu. Itu pun sekarang semakin gila-gilaan gitu. Arus urbanisasi sekarang juga meskipun sudah makin banyak kota-kota lain kayak Surabaya, tapi tetap kan ternyata paradigma pembangunan ini yang kemudian membuat kita akhirnya harus memaksa diri. Sebenarnya jadi ini upaya yang kalau bahasa saya ini jadi upaya yang nggak imbang gitu ya, nggak imbang. Kita bertahan secara personal, tapi semestanya tadi nggak berubah. Baik itu tatanan nilai, kebijakan, regulasi gitu ya. Di sisi lain tadi pembangunan smart city itu juga luar biasa ya, karena otomatis namanya kota pasti udah terinstal itu teknologi kan, karena kota besar itu ya harus menjadi benchmarking apa namanya digitalisasi, dan digitalisasi itu adalah sarana marketing yang paling luar biasa karena dia punya big data kan, artificial intelligence, dia sudah bisa memetakan perilaku bersosmed kita, akhirnya bisa dipetakan ini sukanya apa, ini sukanya apa, ini sukanya apa, begitu. Akhirnya ditambah juga algoritma ya, sehingga popularitas itu menjadi modal ekonomi juga gitu ya, kekuatan ekonomi, dan banyak akhirnya orang membangun bisnis secara digital itu kan juga semakin besar, dan penetrasi internet di Indonesia kan sudah hampir 80% ya, besar sekali. Tapi menurut penelitian
digital civility index kita, ya literasi ya, civility itu kan keadaban ya. Indeks keadaban digital penduduk Indonesia itu dari 32 negara diteliti oleh Oxford itu kita masih ranking 29 gitu. Ranking 29 itu ya berarti ranking yang masih di bawah banget ya, 3 besar dari bawah. Artinya literasinya rendah, keadabannya juga. Nah, makanya kita lihat anak-anak zilenial itu kan kalimat-kalimatnya kayak siapa tuh yang kemarin eh di Lampung itu yang mengkritisi jalan itu kan apa dajal gitu bahasa saya itu ya anak-anak sekarang tuh emang istilah-istilahnya tuh luar biasa. Nah itu yang sebenarnya jadi sedih ya. Di satu sisi akhirnya kita juga menjadi pasar yang sangat penting ya, pasar ini juga ikut-ikutan lagi tren frugal living, lagi tren child free gitu, pokoknya ada istilah baru asing berasa keren gitu. Nah, itu kan sebenarnya permainan algoritma juga kalau kalau Mbak-mbak sadar itu. Itu memang sengaja dinaikkan. Bisa jadi frugal living ini juga kita nggak tahu ya, makanya saya belum mencerma, bukan berarti suuzon ya, tapi hati-hati terhadap tren karena pada dasarnya fear of missing out tadi ya, pada dasarnya Islam itu sebenarnya kan harusnya mereka lah ya apa ya, kita harus bisa memilih, memfilter konsep apa yang bisa mendefinisikan kita. Don't let them defining us gitu. Jangan biarkan mereka mendefinisikan kita. Ya mendefinisikan, oh iya saya nggak bahagia. Oh iya saya butuh ini. Oh iya dia lebih keren. Oh iya kayaknya aku akan lebih tenang begini. Jadi ketenangan, kebahagiaan itu kan tanpa sadar itu masuk pada gaya hidup. Nah, ketika semestanya ini tidak kita sadari, kita akan masuk tetap terpetakan di situ meskipun tadi mungkin kita mungkin punya gaya hidup yang relatif lebih baik gitu, yang nggak kayak yang shopaholic, yang mbak-mbak SCBD yang kalau dalam makalah saya itu kan mbak-mbak SCBD yang sepatunya apa Michael Kors, ikat tinggalnya Michael Kors gitu ya. Terus apa yang dulu pokoknya kalau mbak-mbak yang kerja di karyawan kerja di Central Business Districtnya di Sudirman di Jakarta itu kan itu sudah brand itu defining them gitu. Brand itu mendefinisikan mereka. Maksudnya ya semua itu kayaknya nggak akan eksis, kayaknya nggak akan diakui, nggak ada validasi dari peer groupnya, dari rekan kerja mereka kalau mereka nggak menggunakan brand itu. Nah, itu salah satu yang sebenarnya mungkin kita tidak di situ, tapi frugal living ini sendiri menurut saya akan sangat sulit diterapkan, dan apalagi ketika membuat kita akhirnya jadi fokus pada diri sendiri, individualistik, bertahan untuk diri sendiri, tanpa mengurai bahwa sebenarnya, apalagi tadi sampai nggak mau silaturahim ya, nggak mau silaturahim, nah itu kan sebenarnya ukurannya akhirnya membuat kita akhirnya tidak berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang lebih luas. Itu yang saya juga khawatirkan. Kita seperti hidup di bubble sendiri, di apa ya, di gelembung kehidupan kita sendiri. Itu yang saya pikir juga uh, harusnya tetap sebagai Muslim ya standar Islam lah ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Meti dengan rinci. Saya tidak perlu menambah di situ. Tapi apalagi di sini ketika kemudian ada kewajiban berdakwah, mungkin saya tambahkan dari sisi ya bagaimana kemungkaran-kemungkaran ini kan di level yang lebih besar ya, kayak yang terbaru ini kayak kasus Rempang ini kan selalu saya pertanyakan nih, teman-teman komunitas hijrah perkotaan punya sikap apa nih gitu. Padahal akses informasi sebenarnya kita kan lebih, nah, harusnya kan namanya hijrah itu tidak hanya untuk diri sendiri kan, namanya hijrah itu kan berubah. Bukan hanya pada keadaan yang lebih baik, tapi keadaan yang terbaik. Itu yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah itu berhijrah untuk keadaan yang terbaik, yaitu ketika wahyu itu menjadi otoritas nyata dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara gitu. Itu keadaan yang terbaik, bukan keadaan yang lebih baik saja gitu. Ini yang saya lihat juga harus clear, sehingga kemampuan daya respon kita terhadap hal-hal yang lebih misalkan dengan frugal living kita jadi nggak peduli masalah tetangga kita yang mungkin memerlukan. Nah, itu juga jangan sampai seperti itu, karena ukurannya tadi kan akhirnya bagaimana gitu kan. Ukurannya apa, kembali pada kepentingan individu saja atau hanya untuk membeli sesuatu. Makanya kan kembali lagi pada kesadaran bahwa pada definisinya tadi
apa namanya, frugal living itu membuat kita mindfulness itu bagus, tapi sampai betul-betul menghemat dan akhirnya melupakan standar-standar yang halal haram atau keadaban yang diberikan oleh Islam, termasuk silaturahim, termasuk kepedulian kepada tirani orang-orang yang terzolimi, tertindas. Ini tentu saja kan itu butuh effort. Bahkan kadang-kadang kita harus spending money untuk nolongin tetangga kita atau nolongin saudara kita yang misalkan dia lagi kabarnya Garut lagi kekeringan, kan? Karena sekarang udah mas. Nah, apakah kemudian dengan frugal living kita tidak? Nah, ini salah satunya saja. Saya tidak menggugat, saya tidak menolak, tidak anti frugal living, tapi tidak juga kita menelannya bulat-bulat gitu. Ya kita sendiri harus kalibrasikan ulang pada ajaran Islam gitu, dan kaitkan benchmarking pada apa tujuan tertinggi hidup kita kan, untuk beribadah, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Sebaik-baik apa namanya Muslim adalah ketika dia memang memberi manfaat kepada yang lain dan juga menolong orang lain. Nah, tentu saja ini kan aspek yang apa namanya aspek yang mungkin tidak banyak dibahas dalam gaya hidup frugal living karena kacamatanya bisa jadi tidak dari Islam begitu ya. Ini kebetulan tren viral gitu ya. Dan itu yang saya juga tidak anti teknologi, tidak anti digitalisasi. Islam punya konsep itu semua. Jadi makanya seorang dai atau dai itu dia tidak hanya punya kapasitas bangkit, tapi dia harus bisa membangun kan. Dia harus punya bangkit bertahan bangun, kalau dalam buku saya tulis seperti itu. Nah, termasuk bagaimana kita sudah punya visi membangun peradaban di masa depan untuk umat, bukan sekedar untuk diri kita dan keluarga kita ya. Saya pikir mungkin itu, wallahu alam Mbak Eri, mohon maaf ini tidak well prepared ya. Tapi mudah-mudahan pesannya tertangkap dari apa yang ya tadi saya lebih memberikan lensa makro dan meso di dua aspek ya, kehidupan, tantangan kehidupan urban, yang kedua adalah dunia digital. Mungkin wallahu alam ya. Itu Mbak Eri. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tadinya saya hanya berpikir bahwa frugal living itu kan lahir dari yang sebelumnya itu ada eh, FIRE, Financial Independent Retire Only. Nah, gaya itu apa namanya, sebuah gerakan ya, sebuah gerakan dari Barat, dari AS, yang singkat cerita melahirkan konsep frugal living gitu. Jadi orang tuh pengennya hanya pensiun awal, tapi dia sudah punya kebebasan finansial gitu. Yang difikirkan hanya itu. Nah, pemaparan dari Bu Vika, dari Ustazah Meti barusan, itu kita dibawa terbang melihat lebih luas lagi, ternyata tidak sesederhana itu seharusnya juga gitu kan ya. Bagaimana tatanan kehidupan kita yang membuat kalaupun kita hanya lifestyle frugal living, nggak akan cukup bisa bertahan kayak gitu ya. Dan frugal living itu hanya yang viral ya, itu hanya untuk membeli kebahagiaan duniawi, ya, seperti itu gitu. Nah, eh, teman-teman juga bisa bertanya tentang konsep frugal living ini, dan tadi apa namanya lebih luar yang dijelaskan oleh Ustadzah Meti dan Bu Vika. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, monggo, mungkin pakai emoticon tangan itu. Nah, ini di komen ada yang tanya tentang yang disampaikan Ustazah Meti tadi itu, tentang dilarang menabung yang buat jaga-jaga kalau gempa. Nabung kalau ada sesuatu yang akan terjadi kayak gempa gitu, itu nggak boleh tadi. Bagaimana kalau menabung untuk biaya pendidikan, dana darurat, dana pensiun, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam hadis tadi nggak Ustazah Meti? Ya, 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 saya jawab berarti langsung ya. Jadi kalau nyambung sedikit dari Bu Vika sebelum saya jawab ini, bahwa saya ngelihatnya konsep sebaik apapun ketika dia tidak tumbuh di habitat yang tepat, dia akan disalahgunakan dan ditumpangi gitu ya. Contohnya ya konsep frugal living yang sebenarnya kalau secara sederhana kan tadi ya kita hidup mindfulness ketika melakukan pengeluaran. Tetapi ini dimanfaatkan agar kapitalisnya nggak digugat gitu, agar dengan uang yang ada kita diminta bertahan gitu. Makanya rumuskanlah, apa namanya, viralkanlah konsep-konsep yang membuat para buruh ini bisa bertahan dengan keuangan yang ada, dengan
dengan gaji yang mereka miliki, tanpa melihat bahwa sebenarnya struktur gajinya aja udah bermasalah gitu kan. Kebutuhan pokok yang naik tinggi itu kan juga masalah. Mereka nggak pernah tembak kesalahan ada di regulasi pemerintah misalnya dalam penanganan kebutuhan pokok. Mereka nggak tembak bagaimana penyediaan kebutuhan primer perumahan dan itu sebagai sesuatu yang seharusnya pemerintah turun tangan misalnya, tapi lebih kepada udah terjadi begini nih, mengkritik juga nggak berubah, sekarang bagaimana sikap saya kan gitu akhirnya ya kan, Mbak Eri dan teman-teman semua. Nah, sehingga kalau konsep Islam memang ini sebelum sebanding ya. Jadi saya ngerasa konstruksi Islamnya masih sangat individual, maksudnya belum kepada tataran bagaimana sebenarnya sistem Islam, karena itu nanti bakalan panjang banget. Semoga di seri-seri berikutnya kita bisa bahas. Tapi dari pertanyaan teknis ini kalau saya menggarisbawahinya begini Mbak Yadi. Kalau apa namanya kita memang punya tujuan finansial yang saat ini terasa sangat berat karena sistem yang error, kayak pergi haji jadi mahal banget, jadi lama banget, dan kita memang harus melakukan proses menabung gara-gara income kita sangat rendah, maka itu tidak dianggap sebagai kanzul mal. Karena pertama kita punya tujuan yang pasti niatnya gitu kan, dan memang kondisinya secara ekonomi kita diciptakan, kalau bahasa saya dimiskinkan secara struktural yang membuat kita tidak bisa menggapai kewajiban-kewajiban agama yang seharusnya itu justru dimurah meriahkan bahkan digratiskan. Ya kan mau nggak mau kan akhirnya survival mode-nya kita nabung kan ya. Tetapi untuk sesuatu yang sebenarnya itu lebih kepada kekhawatiran yang dituaswiskan syaiton, ya dibisikkan syaiton, bukan karena mitigasi ya, apa namanya, upaya untuk meminimkan resiko, atau bukan karena forecasting karena memang ada apa namanya, analisa-analisa yang kita perlu pertimbangkan, maka itu tetap dianggap sebagai kanzul mal. Misalnya kita bukan ada di ring api dari khatulistiwa yang memang gempa terus misalnya gitu. Kecuali misalnya sudah ada indikasi misalnya kayak Jepang, negara yang memang sangat mudah gempa, sehingga kita nggak masalah kalau mencadangkan dana daruratnya buat gempa. Tetapi di tempat-tempat yang biasa-biasa saja hanya untuk memberikan legitimasi bahwa kita pengen duit kita disimpan, lalu kita bilang untuk itu, ya itu nggak benar gitu. Kayak tadi misalnya pendidikan, ini kan bahasannya bukan cuma kita boleh nabung atau enggak. Sebenarnya pendidikan itu apakah kebutuhan harus kita 100% yang penuhi, ataukah ada kewajiban dari negara sebagai public service obligation, sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan publik bagi kita. Seharusnya kan nggak ada istilah kenapa buat pendidikan harus nabung. Dalam Islam sebenarnya nggak pernah terjadi tuh orang untuk pendidikan tuh dia nabung, walaupun memang pernah ada riwayat misalnya seorang ulama ninggalin uang berapa, 50.000 dinar kalau tidak salah, atau dirham ya, yang itu dihabiskan untuk membuat anaknya itu jadi ulama. Tapi kan ini satu case yang tidak umum. Case umumnya justru orang dapat beasiswa, dia bisa cerdas tanpa biaya, bahkan sampai dijamin kalau dia ngarang kitab maka dia dapat emas seberat kitabnya dan sebagainya. Sehingga bukan sekedar boleh nabung atau enggaknya, tapi pendidikan itu sebenarnya ranahnya siapa. Tapi dari sisi nabungnya, karena memang kondisinya kita kalau nggak begitu nggak bisa kita capai, mau kuliah sekian ratus juta untuk masuk ya, maka itu adalah hal yang wajar dan tidak dianggap sebagai bagian dari penimbunan, itu menurut saya. Kecuali untuk hal-hal tidak rasional yang kita memang mengada-ada, misalnya nih ada banyak yang buat tiket war dia nabung, dia sampai jual motor, dia sampai rela untuk puasa Senin Kamis agar bisa dapat tiket konsernya siapa. Nah itu kan jelas itu nggak masuk akal dan itu tindakan yang keliru gitu. Jadi kalau saya ngeliatnya seperti itu, kita nggak bisa sekedar meneropong dari keputusan personal, tapi kita juga harus ngelihat secara sistemik sebenarnya penyedia jasa itu tuh siapa. Otomatis kan langkah kita harus disesuaikan dengan apa namanya, pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab. Jadi kalau kita yang mengadakan 100% gara-gara nggak ada subsidi atau nggak ada penyediaan dari negara, kita pun nggak terlalu sepaneng gitu ya, karena kita tahu sebenarnya kontrolnya nggak semua ada di kita, tapi ada di pihak luar yang Allah kasih di situ. Lapis di masyarakat kan ada 3 ya, individu, ada peran di masyarakat, dan ada peran negara. Dan ini peran negara porsinya besar banget buat kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang kita sekarang dadak menyediakan juga gitu. Saya rasa begitu Mbak Eri. Siap, jazakillah Ustazah. Ada yang bertanya lagi nih. Dari Mbak Sekar Karisma, mau tanya Bu Meti dan Bu Fika, menurut Ibu berarti apakah konsep zuhud dalam Islam itu lebih dekat dengan konsep minimalism daripada frugal living? Mungkin ke Bu Fika dulu, Ya, mungkin ke Bu Fika dulu. konsep zuhud Bu Fika. Saya sendiri sebenarnya nggak tahu ya konsep minimalism itu didefine seperti apa. Kita kayak akan konsep-konsep baru Bu Fika. Nah ini, eh,
Istilah-istilah baru, maksudnya kalau saya memang melihat, ya saya sendiri memang nggak bisa menjawab ya, maksudnya secara taktis, teman, kalau zuhud itu sendiri kan artinya sebenarnya bukan sekedar altruisme ya, kalau dalam bahasa istilah altruisme itu meninggalkan dunia, kalau kayak orang Hindu tuh betul-betul apa ya, lawan dari hedonisme gitu ya. Tapi zuhud itu kan memang ya kita memang berani berkorban untuk sesuatu yang lebih besar, tujuan yang lebih besar. Misalkan di masa dulu itu kan dikenal bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya itu mewakafkan 30 tokonya untuk mendirikan madrasah yang akan mendidik para mujahid untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dia mewakafkan hartanya untuk itu agar dengan sekian, dengan hitung-hitungan dia bisa menggaji mudir dari madrasah itu dengan gaji yang sangat besar, berapa ribu dinar gitu saya lupa, itu ada dalam kitab yang saya baca. Nah, itu kan bagian dari bagaimana seseorang itu berkorban dan mengelola hartanya untuk agar ketemu hartanya di akhirat ya, jadi amal jariah gitu kan. Ada istilah wakaf gitu. Jadi zuhud di sini kan bukan berarti dalam makna altruisme, atau saya tidak tahu minimalism yang secara, mungkin saya lemahnya di situ ya mbak-mbak semua, saya nggak terlalu ngikutin konsep-konsep mikro gitu. Tapi kalau frugal living juga tadi baru dapat penjelasan, maksudnya sudah dengar lama, cuman tadi lebih clear lagi gitu ya. Cuman kalau kita berbicara konsep zuhud dalam Islam itu kan bukan berarti orang-orang yang zuhud kayak ahlu sufah itu sendiri tadi disinggung, itu kan memang ada yang beneran miskin, ada yang memang dia tidak mau, dia bergaya hidup seperti itu gitu, bukan karena dia miskin, dia sebenarnya punya pemasukan, dia kaya, tapi dia tetap tinggal di, mungkin karena ingin lebih dekat dengan Rasulullah, ingin lebih khusyuk beribadah ya. Jadi ada yang benar-benar memang membutuhkan ya, kayak orang para muhajirin gitu ya. Ada yang memang sebenarnya, nah, zuhud itu kan artinya apa? Standar masyarakat Islam itu tidak mendefinisikan seseorang itu sukses atau terhormat hanya dari kekayaannya. Kalau sekarang kan dilihat dari income, bahkan negara aja kan didefinisikan oleh, dengan sistem hari ini, negara middle income, dan middle income, low income, high income. Dulu ada negara developed, underdeveloped, dan developing gitu ya. Yang sudah developed, yang sudah develop gitu ya, yang sudah terbangun, yang developing countries yang berkembang, dan ada underdeveloped. Defining mereka, definisi kesuksesan mereka, standarnya itu memang ada pada apa namanya, standar uh, penerimaan atau harta ya. Sebenarnya dalam Islam itu kan inna akramakum indallahi atqakum, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketakwaan, fastabiqul khairat, dan memang mempersembahkan yang terbaik gitu. Ketika seruan Islam kala itu memang jihad, pembebasan Baitul Maqdis, maka ya itu ya bagian untuk apa kita juga ketemu harta cuma di dunia, saya juga pengen ketemu harta kita di akhirat misalkan gitu ya, agar jadi amal jariah, dan itu diwakafkan, gerakan wakaf yang luar biasa. Dan itu sebenarnya menurut saya juga bagian dari zuhud. Gitu. Zuhud itu kan dia menempatkan dunia itu di tangan, bukan berarti ditinggalkan kayak orang-orang Hindu gitu dengan prinsip apa sih altruismenya tadi, tapi dikelola, didudukkan sesuai dengan porsinya gitu, bahwa dunia itu kendaraan dan kita tetap mengambilnya. Nah itu yang saya pikir uh, itu akan clear kalau kita memang hari ini memang nggak kegambar ya. Kalau di masyarakat Islam, peradaban Islam itu memang cita-cita jihad itu adalah cita-cita yang paling besar. Makanya ada bukan slogan ya, ada semacam apa, hidup mati, hidup mulia atau mati, iskariman au syahidan gitu ya. Itu karena memang dalam kondisi peradaban Islam itu kita diminta mata kita itu eh, dipancangkan pada sesuatu yang besar dan luhur, bukan pada sesuatu yang apa namanya, jangka pendek dan duniawi gitu kan. Kalau sekarang kan orang cita-citanya besar, sebesar apa sih? Sebesar rumah gitu. Cita-citanya orang sebesar, secanggih apa ya? Secanggih iPhone 15 gitu. Bukan bagaimana kita memberikan kontribusi buat peradaban hari ini. Jadi namanya zuhud itu kan sebenarnya dia dimensinya itu tidak hanya
bicara pengeluaran atau pemasukan, tapi juga menurut saya bicara pengorbanan, bicara cita-cita, bicara tujuan akhir kehidupan kita. Eh, Nanti tuh kalau bahkan kata ulama kan kalau kita nggak ngejar dunia, dunia tuh yang akan ngejar kita gitu. Jadi sebenarnya rezeki itu udah ditetapkan ya. Itu juga konsepsi rezeki tadi belum terbahas juga. Kalau kebetulan ada success story yang menabung sekian tahun bisa beli mobil, orang frugal living juga kan bicara emang sudah ditakdirkan juga rezekinya dia punya mobil tahun itu gitu misalkan. Itu kalau kita berbicara konsep keimanan dan masalah rezeki. Islam itu sebenarnya punya banyak konsep ya dan punya banyak hasanah, dan ini yang saya pikir harus clear ketika kita mendengar istilah baru di mana di situ ada value, ada konsep di dalamnya. Kita harus langsung kaitkan dengan bangunan konsep dalam Islam itu seperti apa. Nah, frugal living ini kan sebenarnya kalau kita mau komparasikan, kita bandingkan dengan Islam itu connect-nya dengan banyak konsep ya. Konsep soal rizki, konsep soal ekonomi dalam Islam tadi, konsep soal lifestyle dalam Islam dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, bangunan konsepnya itu jadi kita tidak bisa kemudian tadi ya istilah, makanya saya sendiri belum berani menjawab karena saya belum mendalami gaya hidup minimalism itu didefinisikan bedanya dengan frugal living itu seperti apa. Nah, mungkin itu bisa Bu Meti yang nanti akan membahas ya, tapi saya menjawabnya seperti itu. Mungkin tadi poinnya, Mbak Eri. Belum akan. Oke, Bu Meti, dari sisi Bu Meti, kalau minimalisme yang dianut oleh kebanyakan orang itu bagaimana kita hidup sederhana dan memiliki sesuatu yang kita butuhkan aja, yang penting-penting aja, yang nggak penting tuh nggak usah gitu. Itu minimalism lifestyle yang dianut banyak orang seperti itu. Semoga Bu Meti. Ya, mungkin saya gabungin aja kali ya Mbak Eri dengan pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ya. Kalau Oke. saya tuh tipenya curigaan ya, mungkin artinya sebaik apapun konsep itu jika tidak lahir secara genuin dari rahim Islam begitu ya, berarti dia bukan konsep yang secara apa namanya alami digali dari akidah Islam, kita harus udah curiga dulu. Apalagi lalu tadi kata Bu Fika hati-hati sama tren begitu ya. Jadi menurut saya minimalism gitu ya, frugal living itu bisa kita masukkan dalam satu box yang itu survival mode on itu tadi gitu. Karena ketika konsep-konsep ini yang kelihatan secara naif itu baik, tetapi itu diarus utamakan di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan perubahan atau justifikasi apapun dari struktur ekonomi, dari kebijakan dan sebagainya, berarti itu kan hanya masyarakat yang didorong di sektor hilir untuk bisa survive dalam keadaan kezaliman terus ditimpakan kepada mereka di sektor hulunya begitu ya kan. Kezaliman apa? Misalnya struktur gaji. Kezaliman apa gitu kan? Biaya-biaya yang meningkat mengikuti harga pasar tanpa ada intervensi dari negara untuk melihat apakah ada bias market misalnya, ada penimbunan, ada misalnya rantai produksi di dalam pertanian misalnya, rantai distribusi itu kan sama sekali nggak dibahas. Tetapi yang dicenderung diviralkan adalah bentuk-bentuk bagaimana masyarakat harus bertahan itu kan mirip kalau bilang kalau cabai mahal ya nanam aja gitu. Kalau kita nggak bisa beli daging ya itu apa namanya yang di sarden ada uget-ugetnya itu kan juga protein misalnya. Ya kan itu kan gitu tuh. Itu kan menyakitkan sekali gitu loh. Jadi sampai banyak orang bilang jangan ajarin ibu-ibu tuh hemat gitu loh. Karena kita tuh sudah dalam fase yang sangat terdesak, belakang kita udah tembok tapi depan masih nyuruh kita untuk hemat aja terus gitu. Jadi saya kadang selalu curiga gitu kenapa sih orang-orang ini nyuruh hemat padahal di sisi lain mereka tetap tadi gitu kan nyuruh kita konsumerisme, mereka kasih e-money sebagai bentuk apa namanya cashless society agar orang tuh duitnya semua bisa diakses secara virtual oleh lembaga-lembaga keuangan dan pengusaha-pengusaha yang butuh duit nggak kita simpan di kencerengan. Tapi kalau kita bicara begitu kan jadi konsep sebaik apapun kalau dia tidak lahir dari rahim Islam yang sangat kaya tadi, maka sebenarnya pasti dia akan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu atau setidaknya dia menjadi semacam bumper gitu Mbak Yeri, bumper buat kehancuran yang seharusnya lebih cepat terjadi, tapi gara-gara orang-orang ini nggak mau melakukan perlawanan, tapi dia akhirnya kayak orang mau tenggelam tuh dia akan apa sih nyari apa aja bahkan ranting aja dia kira tuh sesuatu yang dapat mempertahankan dia mengambang ternyata enggak. Nah saya ngelihatnya lebih dari sisi itu gitu karena secara ekonomi kan dia sebenarnya risetnya udah sangat panjang. Irving Fisher tuh udah jauh banget gitu udah orang pasca Keynes gitu itu kan pasca apa namanya tahun berapa berarti itu ya 28 apa 38 ya di mana
bagaimana Amerika menghadapi kolaps ketika mereka banyak masuk di sektor saham dan pasar uang kan gitu ya. Setelah ada Keynes, lalu ada teori-teori Irving Fisher tadi. Nah, salah satunya menurut saya itu yang dikembangkan menjadi frugal living saat ini setidaknya, selain masalah nanti ada preferensi jual beli dan sebagainya, tapi itu nanti konsepnya sangat ekonomi mikro sekali. Nah, saya ngeliatnya begitu, sehingga kalau kita disuruh frugal living secara personal sebenarnya akan jadi sangat berbeda polanya, Mbak Erik. Tadi kan nggak mungkin kan meng-cut off silaturahmi, nggak mungkin tadi gitu, apalagi sekedar untuk pencapaian-pencapaian yang sangat saya bilang materialistik, dan tadi social climber harus punya mobil, harus punya rumah. Yang namanya rezeki itu kan nggak harus memiliki itu. Rezeki itu kan bisa juga menikmati gitu kan. Nah, yang begini-begini kan bisa kita patahkan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya dan sebagainya. Kita nggak lagi main di konsep itu, tapi kita lagi bicara kenapa survival mode ini kok lebih banyak diviralkan, lebih banyak digaungkan, ada influencernya yang success story atau good story-nya itu. Ini lebih kayak tadi gitu, ngajarin masyarakat berbagai alternatif agar kezaliman yang menimpa mereka itu tetap bisa bertahan, yang mereka pakai kapal pesiar kaya raya, mereka beli beli pulau gitu kan, mereka bisa akuisisi lahan dan sebagainya, sementara kita disuruh berhemat, disuruh makan pakai teri aja asal pas lebaran kita bisa pakai emas gitu kan. Itu Sungguh menurut saya terlalu. nggak fair banget gitu loh, masyarakatnya diajarin begitu. Nah, bagaimana di negara Islam gitu? Apakah seperti itu? Saya rasa nggak akan sama polanya. Tapi itu memang bahasannya akan perlu kita kaji lebih dalam ya. Misalnya bentuk zuhud dan sebagainya, tadi saya tidak perlu menambahkan, saya rasa dari Bu Fika juga sudah ini ya sudah sangat cukup gitu. Jadi saya ngelihatnya seperti itu sih. Jadi saya selalu curiga pada apa-apa yang tidak dilahirkan dari konsep-konsep Islam gitu. Sebaik apapun terlihatnya, sebenarnya pasti ada penunggang di baliknya yang memanfaatkan itu untuk jadi bemper atas keburukan-keburukan yang seharusnya kebuka jadi ketutup gara-gara kitanya kayak gitu. Bukan berarti sebagai keputusan personal kita nggak boleh hemat. Nanti kalau ngomongin itu kita akan bicara financial planning kan gitu ya. Dan itu kan juga mikro yang saya juga banyak bahas di Muamalah Muslimah. Tapi ini larinya, kalau saya ngelihatnya, karena ini jadi sebuah lifestyle dan dipromosikan, berarti memang ada tujuan-tujuan politik tertentu gitu yang ingin dicapai agar masyarakat kerasa lebih tenang, mereka nggak banyak protes, mereka bukan arahnya kepada protes-protes yang kezalimannya, tapi ya udah deh gimana caranya kita bertahan biar kita nggak mati gitu. Padahal kalau menurut saya survival mode itu sesuatu yang alami, setiap orang pasti harus lakukan, tetapi bukan berarti amar ma'ruf nahi munkar kita tanggalkan. Seperti tadi kata Bu Fika, aspek dakwahnya kita harus punya dong gitu, bahwa ini masalahnya sebenarnya yang membuat ini kita jadi harus begini tuh siapa, yang membuat kita nggak punya akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap transportasi publik, itu siapa sebenarnya. Masa kita yang disuruh berubah, kita yang disuruh beradaptasi, kita yang disuruh nyari solusi, sementara pihak sana ugal-ugalan dia gitu melakukan berbagai korupsi dan penipuan serta pengkhianatan terhadap kepercayaan kita kepada mereka. Kan sangat tidak banding. Kalau kata Bu Fika, kita sendirian bertahan tetapi hidayah hisapnya luar biasa, kita pasti akan kena juga gitu. Gitu deh kira-kira. Oke, ini sekalian menjawab mungkin dari Mbak Silmi Tasliah. eh, Tujuan dan target mereka yang mencetuskan frugal living itu apa, jadi Ustaz Ahmad ya? Ya itu kayak oknum aja sih, orang-orang yang sengaja dimunculkan gitu untuk ya pasti akan selalu ada loh Mbak Eri, namanya manusia loh, dia kan nggak pengen musnah kan. Dengan situasi yang sudah menekan begini kan mereka pasti akan punya pola-pola yang mereka promosikan kan untuk bisa bertahan gitu. Jadi saya rasa ini alaminya manusia. Manusia itu ditekan ya dia berusaha bangkit dong gitu. Tetapi kenapa kita nggak ngomongin yang menekannya siapa dan bagaimana menghilangkan tekanan itu? Karena apa yang dipromosiin adalah bagaimana menghadapi tekanan sebagai sebuah ketetapan Allah pada kita gitu ya. Kayak saya jadi ingat bagaimana Napoleon Bonaparte menjajah Mesir gitu. Dia memberikan paradigma kepada rakyat Mesir bahwa kodok kalian ada dijajah kami. Takdir kalian tuh dijajah oleh Perancis gitu kan. Nah, itulah sepertinya kita tuh dibegitukan gitu. Kalian tuh harus bertahan. Kami mau ngasih kalian gaji rendah, kalian harus bertahan. Ayo semangat frugal living, ayo semangat minimalism gitu. Kalau saya ngeliatnya gitu gitu loh. Ya kita secara personal ngambil keputusan itu nggak masalah, tapi kalau itu harus utamakan sementara bagian atas yang itu yang nggak dia apa-apain, kita kan jadi curiga gitu. Masa untuk bisa makan cabai harus nunggu 3 bulan nanam dulu, kan nggak masuk akal gitu. Saya ngeliatnya kalau versi lokalnya gitu tuh Mbak Eri gitu. Siap. Sekarang pertanyaan untuk Bu Fika. Eh, Apakah pada kondisi tertentu frugal living ini bisa saja digalakkan penguasa, misalkan demi memenuhi tujuan negara atau daulah? Mohon penjelasannya Ustazah.
Saya ingin menjawab dua hal ini, Bu Tari ya yang bertanya, Masya Allah. Pertama, memang bahwa sebenarnya tidak dikenal konsep frugal living dalam dalam yang kemudian dipromosikan dengan istilah khusus seperti itu ya, tapi bahwa kewajiban negara dalam Islam itu kan memenuhi kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok fardan gitu, apa kepala per kepala gitu, bukan dari mereka disuruh berkumpul di kota untuk merebut kue pembangunan, kemudian dengan mekanisme harga itu akan mendistribusikan. Karena kenapa? Kota dan proximity itu kan salah satu sarana distribusi kalau dalam teori yang saya baca ya dalam ala-ala pembangunan kapitalis gitu, sehingga ya dengan kedekatan itu harga akan lebih murah dan itu akan mendistribusikan ya, itu memang sesuai dengan mungkin Mbak Meti yang lebih memahami ya. Nah, kalau menjawab tadi bahwa negara itu kembali pada poin negara itu dia punya tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya gitu ya. Jadi saya pikir ya jelas itu akan dipromosikan dan justru sebenarnya kalau kita berbicara gaya hidup zuhud gitu ya, saya itu karena memang kemarin sempat pas nulis buku saya banyak membaca soal sejarah generasi Salahuddin. Istrinya Salahuddin Al-Ayyubi ya, itu kalau tidak salah, itu dia meninggal dalam kondisi tidak punya harta apapun karena diwakafkan. Artinya apa? Saya waktu itu membahas fenomena karena sedang heboh ibu pejabat ya yang skincare-nya 400 juta ya, yang sanggulnya tinggi. Iya. Kalau digalakkan seperti apa? Justru dari gaya hidup pejabatnya dulu. Bahkan dalam masyarakat Islam itu menerima ada tulisan yang ditulis dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu ya. Masyarakat Islam itu ini surat Tahir bin Al-Husain kepada putranya Abdullah bin Tahir ketika Khalifah Al-Ma'mun Ar-Rasyid mengangkat putranya itu sebagai pejabat gubernur di Rikoh, Mesir. Justru yang dinasehati pertama itu adalah ketakwaan ya, dan bagaimana mengelola harta. Dan kita tahu bagaimana Umar bin Khattab itu sangat uh, judes ya, judes dalam mengaudit harta pejabat ya. Amr bin As itu luar biasa diaudit terus gitu. Artinya keteladanan frugal living kalau kita mau pinjam istilahnya ya, meskipun saya sendiri belum clear dengan konsep ini ketika diterapkan dalam, karena Islam sebenarnya sesungguhnya kan tidak perlu definisi baru gitu karena sudah ada konsepnya, ya nggak apa-apa kita kalau bolehlah meminjam istilah frugal living. Frugal living itu Bu, itu ya akan diterapkan di level pejabat dulu. Jadi nggak ada ceritanya pejabat yang kayak istrinya apa mamahnya apa istrinya Rafael apa sih yang kemarin kasusnya siapa tuh yang anaknya mukulin itu kalau jadi lupa namanya. Nah, itu kemudian juga banyak David Ozora, Mario Dandi. ya Mario Dandi itu kan. Rafael siapa? Rafael Tambolon ya? Lupa. Rafael Alun. Itu kan istrinya juga kan terbongkar dan sebelum-sebelumnya juga kita lihat bagaimana gaya hidup pejabat itu sempat jadi viral ya dalam beberapa waktu dengan koleksi tasnya, dengan ya skincare-nya aja habis 400 juta. Saya lihat di mana tuh yang Lampung itu, subhanallah. Jadi fenomena seperti ini justru menjangkiti di level pejabat dan di level aparatur negara gitu. Justru kan ya tadi seperti kata Mbak Meti, rakyatnya disuruh frugal, pejabatnya malah berperilaku seperti itu gitu kan, dengan tas yang luar biasa bisa beli rumah gitu ya, bisa Itu beli. jahat dan berdarah-darah. Hermes. Nah iya, makanya kita lihat kan memang apa ya? Saya nggak ngerti apa istilah yang tepat untuk itu. Saya apa ada istilah baru juga dari anak-anak muda untuk kalau. Tapi memang banyak parodi ya yang ada yang di Lampung atau di mana itu yang dia sampai setinggi gunung gitu, sampai diparodiin gitu. Dan itu kan dengan tas yang luar biasa bling-bling dan branded gitu. Dan itu satu pencapaian yang luar biasa. Saya pikir sih sampai seperti itu. Dan dalam Islam sebenarnya kehidupan pejabat itu yang harus diamankan pertama kali dan diaudit yang paling ketat gitu ya.
Kita tahu Mesir itu kan kaya sekali. Amr bin As itu punya lahan pertanian aja dipersoalkan sama Umar. Jangan-jangan ini ngambil harta rakyat kan kamu. Tiba-tiba tuh hartanya, tapi dia kan diuntungkan dengan posisinya sebagai gubernur gitu. Jadi bisnisnya mungkin berkembang, bisa jadi itu dipertanyakan kan sama Umar. Dan ada banyak kasus di mana pada masa Khulafaur Rasyidin tentunya ya, tentu kita tidak bicara setelahnya karena juga banyak penyimpangan kan di masa ada khalifah yang baik dan yang bisa kita jadikan teladan tentu saja adalah Khulafaur Rasyidin gitu. Dan di masa Umar itu yang cukup menonjol, bahkan lebih paling menonjol ya di dalam hal bagaimana gaya hidup pejabat itu. Dan ini yang kalau kita bicara sampai hari ini rantai oligarki ini ya, kalau kita bicarakan frugal living itu kan kita juga berbicara yang diuntungkan adalah kalangan oligarki tadi, kalangan ibu-ibu pejabat sosialita yang arisannya bisa M-an, arisannya di Singapura gitu kan, sebulannya bisa 1 M gitu. Saya kemarin di Batam tuh ketemu tuh komunitas hijaber sosialita yang kayak gitu kerjaannya, dan ngobrol lah sama mereka kan soal tentang Batam gitu ya. Tapi ya di satu sisi ya gaya hidupnya masih seperti itu gitu. Eh, ya bagi kalangan sosialita ini akses pada kekuasaan itu kan penting banget untuk diamankan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya frugal living. Saya jadinya diskusi frugal living dikaitkan dengan banyak konsep yang mungkin mudah-mudahan nggak bingung saya nggak, tapi mudah-mudahan bisa lebih memberikan contoh. Tapi bahwa dalam Islam itu Bu Tari memang masalah pejabat itu sangat ketat diperhatikan, diaudit, di apa namanya, dimonitor terus gitu ya, sama harusnya ya kalau kita memang karena harta itu kalau berputar, harta yang batil, pembangunan tuh nggak berkah ya. Makanya kita lihat kereta cepat, tapi kita lihat kerusakan sosial juga makin banyak ya, pelacuran atau bahkan AIDS atau bahkan LGBT. Nah, ini yang saya lihat ketika perputaran harta dalam skala makro ya ini ya. Kenapa audit harta pejabat itu menjadi penting? Karena dia memberi izin, dia pemegang kebijakan, dia mungkin memutus perizinan proyek tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian akhirnya harus clear dalam hal perputaran harta. Walau alam itu Bu Tari yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakumullah. Ada yang masih mau bertanya, monggo, masih dibuka. Ini mungkin di beberapa tempat sudah kemalaman ya. Iya sudah. Ini buat jam malam rumah saya juga sudah kemalaman. Oh ya, sudah sepi, udah krik 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 gitu ya. Oh iya, mereka sudah teramankan. Baik, kayaknya kita sudahi saja. Bagaimana kalau kita sudahi? Karena apa namanya sudah semakin jelas ya tentang gaya hidup frugal living itu. Jadi jangan hanya eh, jangan hanya latah mengikuti gaya hidup frugal living gitu. Karena ada penyebabnya secara lebih luas lagi, secara apa namanya, secara negara kayak gitu, yang menyebabkan kita tuh harus bertahan hidup hemat sehemat-hematnya. Karena apa-apa yang dijelaskan Bu Meti tadi, waduh, apa-apa tuh tidak terjangkau kalau nggak nabung, nggak mungkin punya rumah, nggak mungkin punya apa-apa dan segala macam. Nah, kalau mau menerapkan konsep hidup frugal living, harus melihat lebih dalam ke dalam Islam karena konsep hidup frugal living itu hanya seuplik daripada bagaimana Islam itu mengajarkan hidup hemat gitu. Dan tidak hanya itu kan, tidak hanya kita mikir kudu hemat tuh nggak hanya itu gitu, tapi kita selesaikan yang membuat kita itu sulit memiliki segala hal, kemudahan untuk beribadah dalam hidup ini kan apa gitu. Nah, itu kan juga harus diselesaikan. Nah, sistemnya itu yang membuat kita serba sulit. Punya ini sulit, punya itu sulit, mau beribadah yang wajib haji ke Baitullah aja kan sulit sekali itu. Nah, itu sistem yang membuat seperti itu. Baik, karena sudah malam, kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu webinar kita. Insya Allah webinar ini akan berlanjut tiap bulan. Insya Allah kita akan angkat tema-tema yang
yang perlu diangkat gitu ya, yang viral, yang masyarakat itu ikut-ikutan latah terhadap fenomena tersebut gitu. Kalau misalnya teman-teman mau usul tema apa yang mau diangkat juga boleh nanti di WAG, di WA group itu bisa diusulkan tema apa yang kira-kira pengen dibahas gitu. Nanti akan kita update tiap bulan, kita broadcast pengumumannya tentang kapan diadakannya, tanggalnya dan segala macam. Baik, jazakumullah Ustazah Meti, Bu Fika, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang satu konsep yang viral ini, yang harusnya kita tidak hanya sekedar kita hidup frugal living gitu, tapi harus lebih tinggi lagi melihatnya dan menyelesaikannya, sehingga tidak hanya kita yang bertahan, waduh, tapi juga harus apa namanya dicontohkan oleh bapak-bapak bapak-bapaknya kita gitu ya. Yang ada di sana itu kan bapak-bapak kita yang seharusnya juga melatih kita untuk seperti itu. Baik, jazakumullah teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita akan tayang ulang ini webinar ini di YouTube ya. Nanti teman-teman bisa akses kembali atau yang tidak ikut juga bisa mengakses kembali di YouTube Muhammadiyah Muslimah. Kita akhiri webinar kita pada malam hari ini dengan istighfar, kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fika dan teman-teman semua. Sampai jumpa bulan depan insya Allah.